Nama saya Wahyu Darem Saputra, saya lahir di Jakarta. Ini email saya, ini nomor WA saya, dan ini YouTube saya. S1 saya dari UI, lulus tahun 97, dan S2 saya dari UHAMKA, lulus tahun 2012. Ini pengalaman bekerja saya. Jadi di sejak tahun 2000-an saya bekerja di bidang kesehatan. Dari tahun ya, 2000 jadi kurang lebih 25 tahun di bidang kesehatan sampai dengan sekarang. Untuk kompetensi saya sebagai ahli K3 ahli K3 umum, ahli K3 rumah sakit, tugas peran kebakaran, train of train BNSP, ahli K3 BNSP, Fire Safety Manager, Food Safety Dinas Kesehatan, kemudian manajemen penanganan kesehatan Kemenkes, manajemen risiko dari KARS, kemudian sebagai ahli mutu layanan kebijakan Kemenkes Dikti, dan masih banyak lagi yang nggak saya tampilkan di sini. Itu kurang lebih biodata saya. Untuk berikutnya saya akan masuk ke dalam materi. Baik, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman ya. Izin, saya akan share tentang K3 sistem utilitas ya, khususnya di rumah sakit ya. Jadi ini sangat penting sekali karena rumah sakit berhubungan dengan sarana dan prasarana ya. Jadi berhubungan dengan prasarana di rumah sakit. Regulasi yang berhubungan dengan sistem utilitas di rumah sakit ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan, kemudian turunannya ada di PP 28 ya 2024, kemudian ada di Permenkes 66 2016 tentang K3 rumah sakit, kemudian di 2002 tentang di Permenkes 40 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan. Kemudian ini aturan terbaru baru keluar kemarin tentang standar akreditasi rumah sakit. Jadi yang terbaru ini 1596. Kemudian ada keputusan dari Dirjen Yankes ya nomor 4396 tentang pedoman akreditasi, dan juga yang terakhir di Desember ini keluar tentang di 47104 ya 2024 tentang instrumen survei akreditasi rumah sakit ya. Oke, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 di sana dijelaskan di pasal 3 tentang syarat-syarat keselamatan kerja bahwa ya kita harus melakukan pencegahan dan mengurangi kecelakaan, kemudian mencegah dan mengurangi atau memadamkan kebakaran, kemudian mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada waktu kejadian, kemudian mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun non fisik setelah peracunan, infeksi dan penularan, kemudian mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Nah, di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 di pasal 189 bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban ya. Jadi memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. Nah, penjelasannya ada di huruf O bahwa rumah sakit itu dibangun dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana ya dan peralatan yang dapat difungsikan dan dipelihara untuk mendapatkan keamanan, mencegah kebakaran, bencana dan terjaminnya keamanan, keselamatan dan kesehatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan rumah sakit ya. Jadi ini di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Sedangkan di Permenkes 66 tahun 2016 tentang kategori rumah sakit bahwa prasarana atau sistem utilitas rumah sakit adalah sistem atau peralatan yang mendukung ya pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman ya. Nah, sistem ini mencakup distribusi listrik, air, ventilasi dan aliran udara, gas medis, pipa air, pemanasan, limbah, dan sistem komunikasi ataupun data. Nah, pengelolaan juga harus diupayakan dengan sistem yang aman ya. Aman terhadap sumber daya manusia di rumah sakit,
terhadap pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan di rumah sakit. Ya. Di, Sedangkan di Permenkes 40 di tahun 2002 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana dan perangkat kesehatan ya, di sana lebih dirincikan lagi yang terbaru tentang gedung. Ya, itu ada di dalam bab 2 ya. Dia terbagi 3 bab ya. Jadi ini bab tentang prasarana ada di bab 2 tentang standar prasarana rumah sakit ya. Jadi di sana dibahas bahwa prasarana rumah sakit atau utilitas adalah instalasi air bersih ya. Kemudian instalasi air limbah ya. Kemudian sistem drainase air hujan dan lingkungan. Kemudian sistem proteksi kebakaran aktif ya. Kemudian sistem proteksi kebakaran pasif, kemudian sistem transportasi dalam gedung, kemudian sistem instalasi gas medis, kemudian sistem tata udara, kemudian sistem kelistrikan, dan yang terakhir ya adalah sistem elektronika bangunan dan ICT rumah sakit ya. Nah ini detailnya banyak sekali teman-teman di sini. Ini hampir ada kalau untuk di Permenkes ini Permenkes 40 ada sekitar 290 halaman ya. Jadi sangat dibahas tentang air bersih misalnya tentang adanya ground tank berapa kapasitasnya, kemudian untuk di apa di roof tank seperti itu kapasitas berapa, berapa jumlah bednya, berapa tekanan airnya, apakah sistem gravitasi ataupun dengan pompa seperti itu ya. Nah, di sini dibahas sangat detail tentang perasaan rumah sakit. Nah, yang akan jadi acuan kita di pertemuan ini kita akan mengacu kepada instrumen ya, instrumen survei akreditasi rumah sakit. Ini yang terbaru juga dikeluarkan Desember kemarin ya, di Desember 2024. Jadi sekarang rumah sakit khususnya untuk bab MFK ya, ini ada di dalam MFK 8 ya. Jadi yang dimaksud dengan sistem utilitas adalah ya, sistem dan peralatan untuk mendukung layanan penting bagi keselamatan pasien. Nah, sistem tersebut ya, sistem penunjang yang mencakup ya, jaringan listrik, kemudian air, ventilasi dan udara, gas medik ya, termasuk ketersediaan outlet oksigen. Nah, bicara tentang outlet oksigen ini kemarin saya share waktu tepat saya pun disurvei ulang untuk rekredensial BPJS itu ada standarnya ya. Jadi setiap bed di kamar itu berapa jumlah outletnya. Kemudian untuk steker listriknya itu berapa itu standarnya. Nah itu harus ikutin juga nih. Makanya ini ada kesempatan ya. Mereka di Permenkes kemarin, Permenkes 40 itu dikasih waktu 3 tahun tuh. Sejak dipublish di tahun 2022 sampai dengan nanti akan berlaku penuh di Desember 2025. Jadi untuk rumah sakit yang belum lengkap, untuk perlengkapan prasarana rumah sakitnya bisa dilengkapi. Termasuk jumlah outlet oksigen juga nih ya, dengan flow meter. Kemudian ada uap panas ya, mungkin dibutuh uap panas ya, silakan. Nah, sistem utilitas ini perlu dilakukan pengelolaan ya, ada komponennya ya, ada listrik, air, gas medis ya, ya kemudian perpipaan, sakral, relay atau penyambungnya. Ya. Nah, di dalam instrumen akreditasi ya di bab MFK ada di poin G ya khusus di standar 8 ya ada di MFK 8 ya. Di sana dijelaskan bahwa rumah sakit itu menetapkan dan melaksanakan nih proses untuk memastikan semua utilitas atau sistem pendukung ya berfungsi secara efisien, efektif yang meliputi pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan ya. Jadi ada pemeriksaan, ada pemeliharaan dan ada perbaikan. Nah, ini sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya kita sudah melakukan ya, pasti teman-teman di rumah sakit melakukan ya. Nah, nanti kita detailkan lagi apa nih persiapannya, karena ini mulai berlaku kalau teman-teman mungkin di tahunnya ada yang akreditasi ulang kembali, reakreditasi pasti sudah mengacu ke standar terbaru ini ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih ya. Nah, di poin A ya, rumah sakit perlu menerapkan proses pengelolaan utilitas komponennya yang sekurang-kurangnya yang meliputi adanya ketersediaan air dan listrik nih 24 jam selama 7 hari ya dalam seminggu secara terus menerus artinya tidak boleh terputus ya. Nah ini jadi kita harus melihat kembali kesiapan rumah sakit kita untuk airnya, untuk listriknya. Kemudian adanya daftar inventarisnya untuk komponen-komponen yang
sistem utilitas yang ada di tempat kita masing-masing, ya. Pada umumnya pasti sama kan, ada genset, kemudian ada panel, kemudian ada apalagi semua di data di sistem utilitasnya dilengkapi. Kalau memang yang terakhir ada perubahan atau perbaikan, artinya ada updating data, ya. Jadi kita petakan, ya, distribusinya kemana nih, aliran seperti apa, ya. Dan ini ada diupdate, ya, dari kalimat diupdate secara berkala. Artinya mungkin data yang 4 tahun yang lalu, ya, itu ya harus diupdate karena kan harus minimal per 2 tahun atau per 3 tahun data diupdate ulang, ya. Nah, itu terakhir akreditasi itu di tahun 2022, ya. Nanti tahun depan saya akreditasi, artinya tahun ini harus persiapan kembali diupdate nih karena pasti ada banyak perubahan ataupun ada penambahan unit pelayanan seperti itu. Nah, di poin C-nya ini perlu dilakukan pemeriksaan, ya. Nah, ini pemeriksaan harian ataupun mingguan, bulanan, triwulan atau per 6 bulan. Ya. Kemudian ada pemeliharaan nih, kemudian ada misalnya kerusakan, ya. Nah, ini dipersiapkan. Serta perbaikan semua komponen yang ada di dalam inventaris. Nah, jadi yang ada di dalam daftar sini, ya, ini nanti dibuat perbaikannya di bagian mana saja, ya, seperti lift, ya. Pasti teman-teman yang gedung tinggi ada lift, ya. Nah, lift itu pasti ada maintenance-nya berapa bulan sesuai dengan regulasinya. Itu disimpan. Itu sebagai bukti bahwa lift, ya, satu contohnya itu ada bukti maintenance. Ataupun ada trafo listrik, ya. Kemudian ada pengecekan olinya, Mas, apakah olinya masih layak pakai seperti itu. Nah, hasil cek ujinya itu satu bentuk untuk pengajuan misalnya pergantian oli kah, seperti atau maintenance ulang, seperti atau penambahan, ya. Nah, rumah sakit juga yang di poin dia adalah jadwal nih, jadwal pemeriksaan, ya. Jadi jadwal pemeriksaan, ya ini misalnya ada pemeriksaan dari apa, APAR, ya. Cuman kalau di Permenaker standarnya minimal per 6 bulan, ya. Silakan teman-teman di rumah sakitnya mau per 6 bulan sesuai dengan Permenaker atau per bulan, ya. Kembali ke regulasi. Kalau di Permenaker cukup per 6 bulan, ya. Kalau di tempat saya itu per bulan. Jadi per bulan APAR, hidran dalam gedung, hidran luar gedung tuh tiap dicek dari checklist. Sekaligus juga memeriksa, sekaligus juga mengecek keamanan. Jangan sampai kalau di kami pernah buat kejauhan, ya. Ya khawatir kan hilang, ternyata barangnya nggak ada seperti itu karena datangnya jauh. Tapi kembali ke regulasi di tempat teman-teman di rumah sakitnya untuk jadwal ini kapan, ya. Kemudian uji fungsi, ya. Bila ada alat baru, ya misalnya ada alat SWL baru, uji fungsinya ada nggak? Nah, kemudian ada treadmill, uji fungsinya seperti itu, ya. Alat radiologi misalnya CT scan baru, MRI, ya. Jangan lupa uji fungsinya dan dokumentasinya. Dan pemeliharaan, ya. Sistem utilitas nih. Ya, ini juga harus terdokumentasi nih, ya. Dan harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrik, ya. Jadi pabrikan kan ada dari pabrik, ya. Biasa kalau kita alat itu ada yang beli putus, ada juga yang belinya dengan pemeliharaan, ya, tergantung dari kontrak yang disepakati antara rumah sakit dengan alat, ya. Dan tingkat risikonya apa, ya? Dan nah ini pengalaman. Nah, pengalaman rumah sakit bisa sama, bisa tidak sama, ya. Contohnya waktu kami adalah misalnya pengalaman saya tentang risiko, ya. Waktu itu pernah ada kejadian kebakaran di satu rumah sakit di Jakarta Utara di kamar jenazah, ya. Waktu itu saya ingat di tempat saya nggak ada APAR gitu kan. Wah, artinya saya usulkan penambahan APAR di lingkungan jenazah. Padahal kalau kita lihat di kamar jenazah kan nggak ada yang berisiko, tapi ternyata bisa kejadian. Itu pembelajaran dari mungkin rumah sakit lain seperti itu. Ataupun rumah sakit tingkat-tingkat risikonya seperti apa. Nah, itu akan di semacam jadi eh, pengalaman sejarah. Jadi eh, rumah sakit itu kan tidak sama sifatnya, ada unik. Nah, kalau memang dia spesifik risikonya tidak sama, ya tadi disesuaikan dengan tingkat risiko yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian adanya pelabelan, ya. Jadi label-label patuas kontrol. Ini artinya bila dalam keadaan emergensi eh, semua orang harus bisa, ya. Misalnya contoh di ruang panel listrik, kemudian di ruang genset, di ruang hidran kebakaran, di ruang-ruang tertentu itu ada semacam work instruction, ada manualnya tergantung di sana yang bisa dibaca secara jelas. Jadi bila terjadi suatu keadaan yang emergensi, ya bisa mengoperasionalkannya seperti itu.
Contohnya misalnya pada malam hari, kan mungkin teknisi tugasnya hanya satu atau dua orang ya, menangani sekian besar rumah sakit. Tiba-tiba jadi black atau jadi blackout ya. Sedangkan mungkin teknisinya sedang ada perbaikan di kamar perawatan. Nah, itu harus bisa ya. Mungkin bagian security lihat kemana alurnya. Kalau karena itu biasa di ruang tertentu akan ada lampu emergency. Begitu lampu blackout dia harus menyala seperti itu. Karena standar dari rumah sakit kan untuk genset itu sekitar paling lama dari Permenkes 40 tahun 2022 itu ada 15 detik. Jadi kita harus bisa di bawah itu harus gensetnya harus hidup atau listrik harus hidup kembali seperti itu. Nah ini penting nih tuas-tuas ya. Kalau memang sudah sistem otomatis ya bisa, tapi kalau sistem masih manual ya artinya udah siap nih. Ada beberapa orang yang kita latih ya disiapkan untuk minimal untuk menaikkan tombolnya atau menaikkan panel seperti itu. Kemudian membantu pemadaman darurat keseluruhan atau sebagian pas jadi kebakaran. Nah, ini juga harus penting. Jadi, jadi kalau di tempat kami itu ada work instruction digantung, jadi ada stikernya kita foto-fotonya, misal stepnya pencet ini, tarik ini, apa lagi step seperti itu ada yang bisa dilihat. Ya, jadi dilengkapi seperti itu. Jadi, kalaupun jadi apa orang bisa melihat ini loh cara bekerjanya dan mungkin sama sekali bisa diadakan satu training ya training kepada unit lain ya misalnya ke bagian security cleaning service yang mereka harus bisa tahu. Kemudian di poin ke berikutnya rumah sakit harus melakukan kaji risiko nih tentang sistem utilitas yang komponen sifatnya kritikal nih. Nah, itu harus proaktif. Ini contohnya di tahun 2002 ya. Misalnya di eh, tempat parkir, lahan parkir apa nih risikonya? Kecelakaan parkir. Tingkat keparahannya, tingkat probabilitasnya kemungkinan berapa, dan skornya berapa di sini. Ini kan rumusnya adalah severity-nya 3, probabilitasnya 3, jadi 9. Ya, 3 kali 3, 9. Ya. Peringkat risikonya apa nih? High di sini kan. Pengelolaan risikonya apa? Ini ada kan monitoring, petugas berkala. Ya. Nah, untuk petugas yang parkir internal, artinya training. Nah, bagaimana dengan kalau petugas parkir outsourcing ataupun dikelola oleh pihak pemerintah atau dishub? Nah, kita libatkan juga ya. Jadi kita harus tahu nih historinya. Kemarin-kemarin sudah berapa, misalnya kejadian berapa? Ada pencurian kah? Ada mungkin ada musibah, kecelakaan, ataupun orang kesandung, ataupun ada apa? Misalnya bannya tertusuk sehingga apa? Kempes seperti itu. Nah, ini harus dihitung ya. Jadi data-data tahun sebelumnya itu dapat melengkapi untuk isian di sini. Kemudian dibagi pesannya per lantai ya. Lantai satu ya pengunjung termasuk tanpa izin. Ya ini gunanya misalnya kan ada tuh kartu visitor. Nah, itu gunanya pemantau dan monitor. Berapa sering, berapa tinggi risikonya, apa dampaknya di sini. Ya, jadi ini pasti teman-teman sudah buat mungkin ya, tinggal nanti diupdate lagi. Ya, misalnya ada ATM, ya pasti sebagai masyarakat ada ATM. Gimana ATM-nya aman nggak? Ada di dalam rumah sakit atau di luar? Maksud di luar tuh di luar gedung seperti itu. Nah, gimana faktor keamanannya? Ya, disiapkan nggak? Nah, list-listan seperti inilah yang kita buat nih ya. Ini kemudian contohnya kita buat per lantai, lantai satu, 2, 3 sampai lantai 5 seperti itu. Ya, oke nanti dibuat misalnya termasuk juga adalah mitigasi risikonya seperti apa. Ya, kemudian siapa PIC-nya nih, siapa yang bertanggung jawab, ya seperti itu. Ini bisa unitnya, bisa memang gabungan seperti itu. Ya, nah nanti akan begitu di survei itu akan diminta nih bukti ya, bukti dokumennya nih ada daftar risikonya. Dan nanti yang dia wawancara adalah penanggung jawab sistem utilitasnya nih, ya, yang bentuk dalam tugas register. Nah, kemudian tadi di standar 8, kemudian masuk ke standar yang berikutnya lah, standar 8.1, ya. Jadi dari 8 di sebelahnya bagian berikutnya dari 8.1. Bahwa di 8.1 di sini akan dibahas tentang dilakukannya pemeriksaan, ya, pemeliharaan dan perbaikan, ya. Jadi kita bicara tentang pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem. Ya. Jadi rumah sakit harus menerapkan proses inventarisasi nih tentang sistem ya. Ini contoh gedung gitu kan. Kalau ini gedung berapa, misalnya gedung 5 lantai ya, sejak dari bawah misalnya ada gensetnya, ada ruang panelnya, kemudian ada ruang IT-nya di sini, terus ada lift kan. Kemudian ada apa lagi nih saluran plumbingnya, ini tentang air bersihnya, air kotornya ya. Kemudian tentang sistem alarmnya. Nah, kita harus punya nih. Ya,
sampai ke ujungnya di misalnya di bagian HVAC-nya ya. Apakah sudah pakai sentral AC ataupun pakai AC split seperti ini atau kaset seperti itu ya. Nah, termasuk juga air bersihnya. Ini ada di rooftop ya. Ini bak air yang ada di apa ground tank ya di bawah tanah ya. Di sini biasanya kan dari sini suplainya kemudian dibagi-bagi ke unit ya naik ya nanti artinya jangan sampai pasien komplain nih mau mandi airnya nggak ada atau dia mau cuci tangan airnya nggak keluar ataupun air keluar tapi air kotor. Nah ini kan bagian dari kita juga ya. Jadi sistem air bersih dan sistem air kotor. Ini air, yang biru ini air bersih, yang ini warna coklat ini yang air kotor seperti itu ya. Jangan sampai mereka mau flush di toilet ternyata nggak ada ataupun toiletnya airnya ada tapi flushnya macet ya. Karena ada tersumbat. Ya, ini sering kejadian ya. Entah ada pulpen, ada kacamata, ada sikat, apa aja dompet bisa nyemplung di sini ya. Jadi ini eh, diedukasi juga ya. Termasuk juga mungkin penggunaan toilet ya. Karena saya nggak tahu ya, karena di tempat saya pun cuma di Jakarta, ya daerah yang agak menengah ke atas, penggunaan toilet ini tetap kita edukasi. Karena pernah kita alami toilet sampai rusak, copot ya, karena dia tidak nggak digunakan secara benar, nggak duduk ya, tapi dipakai jongkok seperti itu ya. Dan ini berbahaya ya, kalau terguling ya, nah ini bisa melukai orang yang menggunakan ini. Jadi edukasi juga ya. Kemudian penggunaan apa tempat sampah di sekitarnya. Jangan sampai ini sering terjadi kan tersumbat oleh pembalut seperti itu ya. Ini baik oleh pasien apalagi oleh di kamar perawat ya. Ini sering kejadian. Jadi udah banyak kejadian ya. Termasuk ya di sisi sistem di sampitnya, pengelolaan sampitnya. Ini juga harus dikelola benar-benar ya, karena ini akan dikelola dimasuk ke IPAL ya. Nanti dibuang lagi, baru dibuang ke saluran kota. Di IPALnya pun diolah. Ya, ini bagian dari pengolahan ya. Ya sistem ini kalau macet, wah ini bisa nggak jalan ya. Banyak ya. Ini sistem ini contoh gambar tentang gedung misalnya. Nah ini nanti akan ditanya nih sistem penanggung jawabnya gimana, ada masalah nggak? Apa yang kejadian seperti itu ya. Ini biasa orang-orang teknik ya seperti itu. Nih. Ya dan jangan lupa ada daftar inventarisnya seperti itu. Kemudian di poin B adalah inspeksi. Ya, misalnya ada pengecekan ya tentang genset. Ini kan genset diinspeksi ya, diawasi ya. Ada checklistnya ya, ada tanda-tanda bahayanya saya harus pakai apa, PD-nya apa, seperti itu ya. Nah ini akan dilihat nih, ada nggak checklistnya, checklist mingguan, bisa dipanaskan berapa, penambahannya apa, bahan bakarnya apa, solar subsidi atau solar Pertamax Deck seperti itu, atau pernah dikuras berapa kali ya, kemudian saringan filter ya seperti itu, kemudian ruang ventilasinya ya, karena ini kalau ini biasanya panas nih, ini bisa lebih dari 35 derajat ya, kita harus pikirkan tentang sirkulasi udara di sini serta kemungkinan terjadinya musibah kebakaran. Jadi ada sistem penanggulangan kebakaran yang cocok untuk ini apa misalnya ya. Misalnya ada kalau kebakaran sumbernya dari listrik, artinya dia disiapkan CO2 ya kan. Nah, kalau sumbernya dari solar, artinya disiapkan foam ya. Jadi harus disiapkan di mana nih ya. Seperti itu. Jadi dan juga kebersihan ya. Karena biasanya di lingkungan sini ini tumpah nih banyak solar berantakan ya harus bersih. Dan juga kabel-kabel diperhatikan teman-teman. Jangan sampai di kabel-kabel ini gigit tikus ya. Jadi tikus pun bisa berbahaya karena saya pernah mengalami ya kabel ini gigit tikus ya itu sampai shutdown. Ya, jadi ini harus dibersihkan lingkungan bersih. Ya dalamnya begitu bersih, luarnya juga jangan lupa. Ya jadi lingkungan dicek kembali. Jadi ada checklist kebersihan selain alat ya ini ada contoh oil filter ya. Kemudian penambahan misalnya solar, lampu darurat mesti ada. Termasuk jangan lupa siapkan untuk spill kit B3 ya. Jadi spill kit itu bukan hanya untuk infeksius. Siapkan juga ya spill kit untuk B3. Apa contohnya solar? Solar bisa tumpah apa? Artinya ada untuk peresap ada pasir. Resapnya di sini seperti itu ya. Suka tumpah. Apalagi oli misalnya tumpah, disiapkan di sini nih ya. Jadi kalau di saya selain ada di sini di ruang genset ada kotak untuk spill kit B3 ya. Disiapkan bajunya, disiapkan APD-nya seperti itu. Kita cek juga sebulan sekali ya. Jadi siap pakai di sana ya. Kemudian eh,
Sistem utilitas dilakukan pengecekan secara berkala nih ya. Misalnya kriteria ditetapkan ya. Ini contohnya nih ya. Sistem berkalanya. Ini contohnya Pak di ruang panel listrik ya. Cek pakai voltmeter berapa diukur ya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin backgroundnya kesehatan ya harus belajar lagi tentang listrik ya sama saya pun kesehatan belajar tentang bangunan tentang listrik ya karena ini bagian dari K3 ya K3 di rumah sakit tuh bukan hanya ngurusin infeksius bukan ngurusin kecelakaan kita termasuk juga panel-panel listrik tanggung jawab kita ya kita melakukan monitoring meskipun yang mengerjakan dari bagian teknik tapi keamanannya safety-nya ya kita harus monitor ya ini bekerja seperti apa ini kan bahaya ya ini tentu saja ini pasti sudah dipadamkan ya ataupun kondisi yang aman seperti itu ya. Kemudian juga sistem komponen yang lainnya adalah misalnya alat medisnya. Ini contohnya misalnya USG seperti itu ya. Nah, ini kita bisa berkolaborasi dengan elektromedis ya. Jadi gimana keamanannya elektromedis? Jangan sampai ada pasien ya hasilnya error atau apa. Nah, ini termasuk juga untuk PPM-nya ya. Untuk PPM preventif maintenance-nya berjalan nggak? Ya kan bisa ada digantung di sini ya. Ini ada checklistnya ya digantung di sini nih ya. Ada stikernya berapa bulan sekali dicek seperti itu yang dilakukan oleh petugas elektromedis di tempat teman-teman semua ya. Jadi kita harus disertakan juga. Kemudian juga sistem komponen lainnya nih tentang misalnya fitting HVAC ya. Kalau masih pakai AC split, ini pasti kan sering jadi komplain ya di pasien AC-nya panas misalnya seperti itu. AC-nya kedinginan, ya, gitu kan. AC-nya bocor. Nah, ini harus dicek ya. Jadi dibutuhkan tim ya, tim yang solid dan lengkap ya. Karena sering kejadian AC ini adalah nggak dingin karena kotor ya. Dan juga tergantung dengan wilayah ya. Kalau di tempat saya di utara itu 2 bulan sekali harus dicuci ya. Karena ini kotor sekali ya. Karena kan korosi ya, tingkat garamnya tinggi. Jadi kalau mungkin tempatnya cukup 3 bulan, tempat kami nggak bisa. Per doang dicuci, jadi mesti diulang, jadi muter gitu, seperti itu ya. Nah ini tanggung jawab nih ya seperti itu. Apalagi di ruang tertentu yang membutuhkan sirkulasi yang bersih ya, yang sangat sensitif misalnya di ruangan apotik ya, kemudian gudang obat yang harus siaga 24 jam di ruang server seperti itu. Termasuk juga ini contoh lagi misalnya di treadmill ya. Ini treadmill juga ya ini dikerjakan oleh vendor yang memiliki kompetensinya. Ya, ini contoh treadmill yang sedang diperbaiki seperti itu. Jangan lupa minta bukti ya, bukti perbaikan di tempat-tempat yang kritikal. Ya. Nah, nanti ditanyakan oleh surveyor apa buktinya, apa yang dikerjakan seperti itu. Kemudian di standar MFK 8.2 ya, sistem utilitas rumah sakit menjamin tersedianya air bersih dan listrik ya sepanjang waktu serta menyediakan sumber cadangan. Ini kata kuncinya ya, air bersih ini satu ya, listrik ya. Ini dua, harus ada cadangan di sini nih ya, baik air bersih maupun listrik. Ya, kembali teman-teman pasti harus sudah memikirkan sekarang ya. Jadi listriknya apa? Air bersihnya apa ya? Jika terjadi terputusnya ya sistem atau adanya kontaminasi atau kegagalan sistem ya. Kan bisa saja PLN kan nggak memberikan jaminan ya 24 jam atau 7 kali seminggu nggak padam. Bisa sewaktu-waktu padam. Sedangkan kita sedang melakukan tindakan ataupun ada kegiatan seperti itu. Ataupun misalnya di ruang laboratorium sedang running ya sistemnya. Wah itu kalau tiba listriknya padam sekian detik aja itu mengalami jeda itu biasanya dia bisa running ulang. Nah, mungkin running ulang iya waktu lama, tapi kalau sampel rusak, wah itu pasti masalah. Petugas bisa ngambil sampel belum tentu pasiennya mau. Nah, itu jadi masalah. Jadi pikirkan juga sistem kelistrikannya seperti apa. Oke, kita bahas berikutnya. Nah, ini contoh ya. Kebetulan tepat waktu itu sampai sekarang ya, ini masih ada pekerjaan ya. Jadi pemasangan tanggul air dan sistem anti banjir ya. Tapi menyebabkan jebolnya sistem air nih ya. Ini kejadian di Agustus 2024 nih ya. Ini sempat kelimpungan ya. Nah, kemudian di kami hanya mengadakan sumber air pump ya. Bisa dibayangkan mungkin teman-teman mungkin yang di tempat lain ada air tanah ataupun nah ya kita pikir pemasoknya siapa seperti itu ya. Nah, ini sampai di jalan ditutup ya untuk perbaikannya untuk memasangin karena pipa yang besar ini yang biru ini pecah.
ya karena tiang pancang seperti itu. Ya. Kemudian juga ini contohnya juga misalnya contoh adalah misalnya pemadaman ya. Ini Pamjaya ya. Pamjaya gitu di Februari 2023 ya. Februari 2025 memberitahukan daerah-daerah mana yang padam, yang listrik apa sorry, yang apa airnya mati ya. Lalu kami di daerah Kecamatan Tanjung Priuk. Wah, ini harus disiapkan nih. Risiko apa nih mitigasinya nih contohnya nih ya. Gimana dengan kebutuhan air bersihnya nih kan nggak boleh berhenti. Ya, di sini dikatakan ya di poin B kan menyediakan listrik ada ya 7 kali ya 24 jam nih harus tersedia ya. Ini ketersediaan gimana artinya sistem backup kita yang di ground tank kita dan di rooftop kita harus tahu. Ini bisa berapa jam, berapa hari ya atau 2 hari kah, 3 hari kah seperti itu. Lalu gimana kalau nggak siap? Air bersihnya gimana penggantinya? Ya, backupnya dari mana? Nah, kalau di kami, salah satunya kita bekerja sama dengan selain dengan PAM, kita ada agreement khusus. Kalau PAM itu memberikan bukan jaminan, memberikan kemudahan dan akses, artinya akan mendahulukan eh, eh, apa pelayanan umum seperti rumah sakit, ya, tempat-tempat ibadah untuk suplai air. Tapi kami pernah mengalami butuhnya eh, kita butuh sekitar 15 tangki air yang satu tangki itu kapasitasnya 8.000. Ternyata PDM hanya menyiapkan 5 atau hanya 8, sisanya kita terpaksa harus beli. Nah, itu harus disiapkan ya. Ya salah satunya selain kerjasama dengan Pamjaya, kalau di Jakarta juga kerjasama dengan pihak swasta ya untuk menyiapkan air bersih seperti itu. Nah, ini lumayan nih. Kemarin sempat kami ngalami itu berapa lebih dari 2 bulan ya itu beli air ya seperti itu karena kan nggak boleh nggak ada ya. Nah, ini jadi jangan lupa didokumentasikan tuh hasilnya ya buat di pembelian kemudian waktu penuangan air bersihnya seperti itu. Kemudian nih contoh lagi memastikan cadangan ya pengujian sumber cadangan setidaknya setiap 6 bulan. Nah kami juga telah melakukan nih jadi kan simulasi ya jadi silakan teman-teman simulasi. Kalau waktu itu kami contohkan dengan skenario air pump mati, suplai air pump berapa lama suplainya. Jadi kita menghitung pengiriman air pump dari mana di mana di Bekasi eh, itu sekitar 45 menit ya, 30 sampai 40 menit. Tapi kenyataan sih 45 menit ya. Sejak kita order, kita skenario gitu kan, kita telepon. Pak, air mati ya. Tentu saja dengan kesepakatan ini mati, kita mau untuk latihan. Berapa lama Bapak siap mengirimkan air ke kami? Ya itu, kita latihan ya. Kita latihan ternyata mereka bisa datang sejak kita telepon order itu sekitar 45 menit. Artinya kalau kebutuhan kita besar, nah berapa banyak yang tangki kedua, ketiga, keempat dan berikutnya untuk mengisi. Karena kan air nggak boleh berhenti terus ya, seperti itu. Nah ini harus kita siapkan nih, ya sesuai dengan sumber-sumbernya. Jadi kalau diregulasi sih per 6 bulan ya. Kalau kami usah 6 bulan nih, orang baru kemarin ya kita ngalamin seperti itu. Jadi alhamdulillah sih, artinya Pamjayanya komit ya apa yang kita butuhkan disiapkan. Kemudian mempersiapkan diri terhadap kandidat misalnya situ air bersih yang terjadi berulang. Nah, ini sering ya, ini sering ya. Kami juga sering mengalami. Ya baru kemarin pernah kejadian pipa bau pipanya kena tiang panjang. Pernah juga airnya itu kecil gitu ya, keluarnya malam hari. Itu mana sebayangkan ya. Rumah sakit kami itu seperti itu, tapi kita harus siap. Jadi siapkan ada yaitu makanya ada perjanjian khusus, ada pemasok berikutnya harus siapkan ya seperti itu. Jadi sumber air bersihnya ya. Jadi ya, ini nggak pernah kejadian ya, tapi kita harus antisipasi gimana kalau kejadian ya. Termasuk harus siapannya ke pompa, ya, pompa pompa isap air bersih ya. Kalau terjadi air kecil ya. Jadi kami pernah mengalami air itu kecil ya, sehingga nggak mampu menampung mengisi ground tank ya kita sedot ya. Tentunya sedotnya itu setelah meteran ya. Kalau sebelum meteran kena kena denda salah ya. Jadi setelah meteran keluar kita jadi keluar lebih cepat seperti itu ya. Karena untuk mempercepat pengisian. Kemudian jaring listrik yang dapat diandalkan juga. Nah ini untuk penanganan listriknya seperti apa ya kalau pemadaman yang berulang-ulang. Tapi pihak gensetnya harus siap ya. Nah ini untuk air ya kita ada misalnya contohnya tangki air ini ya di ground tank seperti ini ya. Eh,
harus tersedia selama air bersih selama 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi nggak ada kata tidak ada air ya. Kalau di rumah sakit harus ada air ya. Gimana cara pun, caranya harus ada. Memang dipersyaratkan di standar akreditasi seperti ini ya di instrumennya. Nah, untuk listrik ya kita harus punya genset nih ya. Terdapat sumber listrik utama, artinya dari PLN ya, tentu saja pasti dari PLN itu kan. Kemudian sumber listrik alternatif ya. Ini minimal sebenarnya dua ya. Kalau yang satu genset itu sangat berbahaya sekali ya. Minimal dua ya. Dua genset besar ya yang bisa mengcover semuanya ya. Jadi ini harus dicek juga ya, genset ini memang bukan cukup, memang mahal ya, harganya mahal ya. Jadi kalau memang misalnya listriknya di rumah sakitnya sekitar 500 kVA ya, gensetnya yang pertama misalnya berapa? 600 kVA seperti itu kan. Karena tergini, terkadang kafe yang dikeluarkan genset ini nggak sama ya, dibilang 1000 kafe ternyata yang keluar tuh nggak 1000, hanya 800 atau 900 ya, seperti itu. Hanya yang ke berikutnya kita ada genset yang kedua misalnya yang setengahnya ya 300 kVA seperti itu kan. Nah, ini siapkan. Sehingga kalau ada kegagalan di genset pertama, kita menggunakan genset kedua seperti itu. Ya, jadi ini harus tahu buat kriteria juga unit-unit mana yang wajib ada, yang tidak boleh mati. Nah, detailnya ini teman-teman bisa ngecek nih di Permenkes 40 ya, di Permenkes 40 tahun 2022. Itu ada detailnya. Jadi titik-titik mana, unit mana, ruangan mana yang harus ada airnya, nggak boleh tidak ada, termasuk listriknya juga. Jadi kita pakai standar ke situ ya. Nah, jadi teman-teman yang belum sesuai silakan nanti disesuaikan untuk pembagian ruang kubikel listriknya nih. Misalnya kubikel satu, ya lantai berapa, kubikel lantai berapa, ruang mana seperti itu. Ya. Kemudian rumah sakit mengidentifikasi nih area atau pelayanan ya yang berisiko tinggi ya kegagalan listrik dan air bersih seperti ini ya. Misalnya ke lingkungan ya seperti ini. Tinggal dibuat list. Ini sama, ini sebenarnya satu kesatuan ya. Ini saya potong tentang keselamatan air bersih. Jadi risikonya di mana ya. Nah, misalnya kalau kami pengalaman misalnya listriknya sering padam kemarin ya, ataupun airnya. Nah, itu kita hitung. Kalau dalam setahun sering, artinya tingkat risikonya berapa persen ya. Nah, ini kita buat di manajemen risiko ya. Ini kerjasama nanti buatnya dengan em, mutu layanan ya. Dia betul kalau kami di KRM itu akan ada bagian subkomite mutu, subkomite keselamatan pasien dan subkomite eh, risiko. Nah, kita buat sama-sama ya. Jadi ini kan risiko yang ada di unit ya. Itu kita kumpulkan, kita buat. Jadi kalau unit MFK atau unit IPSRS atau teknisi itu apa risiko-risikonya ya. Nah, ini contoh kan, ini kebanyakan di IPSR semua nih ya. Ini bagian-bagian kita nih ya. Artinya di MFK juga ya. Kemudian rumah sakit mempunyai sumber listrik dan air bersih cadangan ya untuk dalam keadaan darurat ataupun keadaan emergensi ya. Di rooftop kita harus punya ya toren air seperti ini misal contohnya ya. Ini berapa kapasitasnya nih? Dan ini harus di maintenance. Jangan lupa ini harus dibersihkan entah per 6 bulan, entah setahun sekali atau tergantung kebijakan teman-teman ya. Ini harus nyemplung ya masuk ke dalam. Ingat ini ruang confined space, ruang terbatas. Jangan sampai orang masuk ke sini karena nggak ada udara meninggal. Jadi siapkan juga sirkulasi udaranya, jam berapa dibersihkan seperti itu ya. Dan ini juga hati-hati, ini pernah kejadian di proyek apa LRT ya, ini pecah ya karena tekanan air yang besar. Ini nggak kuat, jebol. Jadi kalau memang usia sudah lapuk, apalagi dijemur di rooftop, ini bisa udah cepat rusak nih. Ya, dicek sekali teman-teman. Ini K3 juga ya. Nah, itu untuk air, untuk gensetnya. Sini contohnya ke genset ada 4. Nanti dicek semua nih, ya. Siapannya, artinya mungkin seminggu sekali dipanaskan, ya. Ini berapa, ya. Nah, ini surveyor akan melihat nih, makan makan observasi sumber air bersihnya dan listriknya. Gensetnya akan dicek, benar nggak gensetnya, terawat nggak? Kalau sumber alternatif misalnya sumber artesisnya ada nggak? Kalau ada berapa ya? Kalau PDAM oke kerjasama ada nggak? MU-nya ada pun ada keterangan dari PDAM komitmen dia untuk membantu pihak rumah sakit bila terjadi kesulitan air ya seperti itu. Nah ini harus kita kita siapkan nih ya. Jadi ruangan-ruangan ini harus bersih ya. Kalau teman-teman lihat ruang gen seperti ini, pasti enak deh ya bersih banget ya seperti itu.
Kemudian di standar berikutnya di 82.1 ya, di sini ya, tentang poinnya adalah uji coba. Jadi kita sedang uji coba beban listrik ya. Jadi jangan percaya kalau dia katakan, oh bisa, mana bukti uji bebannya ya, baik air maupun listrik ya. Di sumber cadangannya dicek nih, diuji, dibahas di sini ya. Ini contoh nih ya, kami pernah mengalami pemadaman listrik ya. Ini PLN ngasih tahu ya. Nih di Tanjung Priok jam hari Jumat tanggal 9 Agustus mati listriknya. Alasan pilihan gardu ya. Ini gardu ada di tempat kami itu jam 14 sampai 15.30 ya. Walaupun hanya 1 jam, ini berpengaruh juga nih ya. Ini apa? Diinformasikan 7 Agustus ya. Akan padamnya tanggal 9. Ya, artinya dia udah ngasih tahu berapa saat sebelum ini karena terencana ya. Kalau nggak terencana nggak juga ya. Kita harus memberikan internal memo ke unit-unit disiapkan ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau dia padam itu nggak ada masalah ya. Nah, ini juga di ruang panel. Jadi ruang panel juga harus kita monitor ya. Jadi rumah sakit harus merencanakan tenaga listrik cadangan dan penyediaan termasuk juga memastikan kapasitas beban. Jadi bebannya itu bisa dilakukan dengan tes loading atau dummy load ya. Kalau di kami benar kita tes beban, artinya kita buat internal memo misalnya pada hari jam berapa sampai sekian misalnya berapa jam ya. Termasuk kita coba aja gensetnya aman nggak, dia bisa berfungsi normal nggak, seperti itu. Jangan sampai begitu jalan 1,5 jam, 1 jam ada suara-suara. Oh ya, karena terkadang begini teman-teman, kita hanya memanaskan paling 10 menit kan, tiap tiap hari Minggu itu kan, yang seminggu sekali ya, paling 10 menit atau 15 menit paling lama. Dengan alasan mungkin solarnya mahal lah seperti itu. Tapi kalau uji beban itu bisa 1 jam atau 2 jam, itu akan terlihat tuh. Bila ada fluktuasi misalnya ada tegangannya tidak stabil, itu akan terlihat di sana. Ya, jadi kita lakukan tes beban ya, udah uji beban untuk gensetnya, termasuk tentang sistem panelnya juga. Kemudian rumah sakit akan melakukan juga tentang list cadangan. Jadi sekurang-kurangnya ya ini. Jadi per 6 bulan sekali ya minimal. Ini kalau di aturannya di eh, instrumen akreditasi ya. Jadi per 6 bulan sekali. Jadi minimal setahun 2 kali. Ya, jadi genset yang ada di tempat kita coba lakukan uji beban, siapkan umannya, undangan materinya ya, kita buktikan semuanya ya. Termasuk juga harus disiap pikirkan tentang bahan bakarnya nih ya, BBM-nya. Ini BBM-nya nampung berapa liter sebenarnya sih ya. Nah, terus pengisiannya berapa 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 kali ya, seminggu berapa kali ya. Nah, ini harus disiapkan juga ya. Nah, ini termasuk nanti ini sanit-sanitnya pasti ada APAR sini kan, karena ini kan bahaya kebakaran ya untuk genset maupun untuk tangki tangki timbun solar misal seperti itu. Ya, ini harus dipikirkan ini bisa berapa lama ya tahannya. Dan ingat juga terlalu banyak juga jadi masalah karena artinya akan banyak listrik, akan banyak mungkin kalau bahan bakar apa ya istilahnya, dia mengalami pembakaran yang nggak sempurna juga ya. Jadi kayak bahasanya sih bahasa awam itu solarnya basi gitu. Jadi agak agak apa suaranya mungkin lebih lebih berat seperti itu ya. Kemudian sumber listrik cadangan ya sama nih ya, dilakukan uji coba ya. Jadi ini akan dilihat karena sumber listrik cadangan ya, dia akan dicek gensetnya nih ya. Yang ditanya ada bagian IPSRS dan nanti survei bisa melakukan simulasi, dia kan bisa mencoba nih ya. Minimal kalau dia nggak mencoba kita ada bukti simulasinya, ada fotonya, ada timernya berapa lama genset hidup ya. Ingat itu maksimal 15 ya, 15 detik ya, tulis di Permenkes 40 tahun 2022 ya. Jadi kita harus apa ya, terpelihara secara baik ya genset kita. Ya, ini checklist untuk pengecekannya ya. Kemudian rumah sakit ada tentang air bersih. Nah, kenapa ini penting? Karena kan kita melakukan air bersih ya yang nanti jadi sumber buat untuk air minum, pengolahan makan seperti itu. Jadi ada uji labnya nih ya, uji lab dari Dinas Lingkungan Hidup ya berapa seperti itu. Ini juga kita jalankan ya. Kemudian ada dokumentasinya tadi sumber listrik ya, ada dokumentasinya seperti itu. Jadi dokumentasi hasil eh, cadangan atau apa ya. Ini juga observasi untuk kesediaan bahan bakarnya sumber cadangan ya. Nanti yang tanya kepala PSRS atau bagian teknisi ya. Silakan teman cek kembali nyimpannya bentuk drum-drum seperti ini.
Kalau tidak sepertinya artinya mungkin disiapkan juga untuk memindahkan pakai apa nih ya? Pakai di engkol apa? Apa masih disedot ya? Nah ini disiapkan karena kan kalau keadaan panas dia nggak bisa juga nih bahaya kebakaran ya. Ya, seperti dan ini harus mencukupi kebutuhan gensetnya ya. Kemudian di MFK 83 ya rumah sakit melakukan pemeriksaan air bersih. Jadi di standar M83 adalah bicara tentang air bersih dan air limbah ya sesuai dengan aturan. Nah ini mutu air kenapa? Karena sangat rentan ya terhadap masalah perubahan di luar kontrol rumah sakit nih misalnya. Ya, apalagi kalau teman-teman ada ruang HD ya, ada HD sangat-sangat tergantung terhadap air dan airnya air bersih ya. Jadi kami kemarin baru ganti alat baru. Waktu itu saya tanya sama survei sama vendornya, ini berapa lama UPS-nya? Oh bisa Pak, 20 menit, 20 menit ya kalau padam listrik karena kan tadi kan teman-teman lihat kan pernah malah diuji coba kan beban listrik gitu. Nah, pernah kita coba ternyata UPS itu ke listrik padam ya hanya untuk jalan mesinnya saja gitu, untuk airnya itu nggak bisa. Jadi wah ini artinya genset harus lebih baik ya seperti itu. Ini jadi kita harus tahu benar-benar detail ya setiap alat ya. Ini beda lagi nih karena alat baru sebenarnya. Sebelumnya enggak seperti itu ya. Nah ini artinya teman-teman waktu uji fungsinya itu juga harus dicoba dengan listrik ya. Jadi karena yang dikatakan oleh yang punya vendor itu bisa berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Kita antisipasi kalau barang udah ada, apa yang kita lakukan ya. Ya ini jangan sampai ada kasus nih ya fatality untuk masalah HD karena masalah air ya. Karena misalnya ketiadaan listrik ataupun masalah biologinya ya. Kemudian mutu masuk juga air bersih ya di dapur. Pasti teman-teman ada kan. Nah, ini minimal pengetahuan 1 tahun sekali ya. Untuk kimianya itu pemantauan minimal 6 bulan sekali yang kita lakukan ya. Nah, ini biasa hasil dicek ke lab independen yang di luar ya. Kemudian juga jangan lupa tentang air limbah ya. Air limbah ini biasa bagi dikerjakan oleh bagian Kesling ya. Kalau di regulasinya, sorry di dalam instrumennya cukup 3 bulan ya. Tapi saya yakin teman-teman lebih ya. Saya aja itu hampir berapa bulan sekali pasti ambil apa sampel ya, kerjakan orang Kesling ya. Dan juga ada sewa pantau harian kan. Nah itu dicek. Jadi sewa pantau harian itu sangat penting sehingga bisa deteksi dini kalau ada masalah langsung wah kok beda nih seperti itu ya. Menunggu lab kan lama ya. Hari yang diambil kemudian dikirim hasil keluarnya bisa 2 minggu ya seperti itu. Kemudian mutu air ya untuk dialisis ya perlu dinilai pemeriksaan bakterinya seperti apa. Jangan sampai ada masalah untuk kontaminasi zat kimia seperti itu. Oleh karena itu ya rumah sakit perlu mempunyai proses yang meliputi pemantauan hasil pemeriksaan air dan perbaikan ya. Ini contohnya ya di IPAL. Jadi kalau ternyata IPAL-nya bermasalah, misalnya blower nggak berfungsi ya, sehingga nih bakteri pada mati, kan nggak ada oksigen dia mati ya. Ini jangan terpaksa ya, kita tambahkan bakteri ulang. Tapi jangan lupa mesin blowernya ini diperbaiki lagi. Ingat, blower ini sama juga dengan jantungnya rumah sakit juga ya. Kalau dia mati, IPAL semua rumah sakit mati, ini bisa banjir. Ya, kalau banjir, waduh, ini bahaya banget ya. Ini kan barang ya, cairan yang ya infeksius ya. Ini dari semana-mana masuk ke sini diolah baru bisa dibuang ke ya, saluran kota. Ini nggak bisa langsung dibuang. Ini pasti dikomplain warga nih ya. Ini nggak boleh nih ya, kita monitor ya. Teknisi bagian monitor kita bagian safety ngecek ya. Kalau perlu memang berikan treatment di sini. Oke, jadi pengolahan sistemalitas ada tentang listrik ya 24 jam, 7 hari seminggu ya, komponen komunitasnya, adanya kemudian pemeriksaan, pemeliharaan ya, jadwal pemeriksaan, adanya uji fungsi, kemudian pemeliharaan semua sistem ya. Kemudian untuk panel listrik jangan lupa di tuas-tuas kontrolnya ya. Nah, kerangka konsep berpikirnya adalah bahwa sistem utilitas itu terbagi ya. Utilitas ada di MFK 81 yaitu pemeriksaan dan pemeliharaan dan perbaikan. Jadi ada 3 di sini ya. Kemudian di MFK 82 itu bicara tentang air bersih dan listrik ya. Di breakdownnya ada 82
82.1 ya, di sini diuji ya. Air bersihnya diuji ya, sumber listriknya diuji, sumber air cadangan diuji ya. Nanti ini pengujian, tadi kata uji beban ya. Kemudian dia menghitung berapa lama pihak PDAM bisa mensuplai kita seperti itu. Kemudian di 83 ya tentang pemeriksaan air ya. Pemeriksaan air bersih dan pemeriksaan air limbah ya. Ini sumber-sumber yang utama. Jadi ini adalah bagian dari MFK ya, bab MFK terus khususnya di MFK 8. Itu Pak Arif, saya rasa cukup. Terima kasih banyak Pak Wahyuda untuk materinya dan ini sudah ada yang bertanya untuk materinya buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Oke, nah terkait dengan absensi nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan ini saya akan share screen dulu. Untuk absensi, sesaat lagi nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Dan pastikan Bapak Ibu semuanya sudah menginstal aplikasi Mika Super App K3. Nah, nanti kalau sudah install, pastikan juga sudah berstatus platinum, ya, atau masih silver. Kalau nanti masih silver, bisa di-upgrade dulu. Nah, cara mengetahui masih platinum atau silver, Bapak Ibu bisa buka aplikasinya, kemudian di pojok kiri atas ada tulisan platinum. Kalau Bapak Ibu masih platinum. Tapi kalau sudah silver, maka tulisan di bawah nama ini akan menjadi silver gitu ya. Nah, nanti akan ada gemboknya yang eh, ada di menu regulasi dan modul pelatihan. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu yang tampilannya seperti ini alias silver bisa di-upgrade dulu menjadi platinum supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dan juga mengakses modul serta regulasi yang ada di aplikasi ini seperti itu. Kemudian untuk rekaman webinar juga nanti akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni ya. Karena nanti kita akan tayangkan juga di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang memiliki lisensi dan juga SKP, khususnya yang level ahli, ya ahli K3 listrik, umum, media konstruksi, sampai dengan ahli K3 kebakaran, ataupun juga ahli K3 lingkar, Bapak Ibu bisa eh, dicek apakah sudah expire atau belum. Nah, Media Tama bisa bantu untuk proses perpanjangannya. Ya, di sini ada harga yang terjangkau Bapak Ibu untuk di early bird di 1,5 jutaan saja. Tapi kalau Bapak Ibu eh, punya lisensi Kemenakar seperti level petugas, teknisi, ya, Media Tama bisa bantu juga untuk perpanjangannya. Dan ini harganya di 1,1 jutaan saja Bapak Ibu ya. Bedanya apa early bird sama promo? Bedanya kalau early bird bayar di awal, kalau promo bayar di akhir setelah lisensinya terbit seperti itu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin terjun ke dunia K3 bisa nih ikut sertifikasi ahli K3 umum Kemenak RI dan ini pendidikan minimal D3 dan kita akan ada pelatihannya secara online training. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu semuanya yang ingin masuk ke dunia K3 bisa ikut ahli K3 umum Kemenak RI ataupun juga yang BNSP ya. Kita juga ada untuk yang BNSP ini juga masih eh, ada promo subsidi. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk pembelajarannya secara mandiri melalui platform digitalnya Media Tama. Jadi nanti Bapak Ibu cukup membayar harga Rp950.000 saja dari harga 2,5 juta Bapak Ibu ya. Jadi cukup terjangkau. Kemudian eh, untuk saat ini memang yang ahli K3 BNSP itu pendidikannya D3 ya, sudah tidak bisa lagi SMA. Kalau Bapak Ibu yang SMA atau SMK bisa dialihkan ke petugas keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa ambil yang petugas K3 kalau minimal pendidikan SMA ataupun SMK. Kalau misalkan Bapak Ibu pendidikan SMA dan SMK tapi belum berpengalaman di bidang K3 bisa ambilnya yang operator K3. Nah, bedanya seperti itu. Kalau yang petugas K3 sudah berpengalaman minimal 2 tahun, tapi kalau yang operator K3 ini eh, tidak ada pengalaman itu bisa seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki sertifikasi ahli K3 umum, pastikan juga Bapak Ibu bisa lanjut ke auditor. Nah, kita untuk auditor akan laksanakan nanti di bulan Maret ya Bapak Ibu tanggal 10 di minggu depan.
Ini kita laksanakan secara full online training. Dan ini masih ada harga promo 50% diskon Ramadan. Jadi dari harga promo ya, dari harga 4.170.000, Bapak Ibu cuman di harga 2.085.000. Plus nanti Bapak Ibu silakan hubungi tim Media Tama, nanti bisa dapat potongan lagi sebesar 100.000 ya, nanti cuman 1.985.000 bisa ikut auditor secara online ya. Silakan Bapak Ibu bisa hubungi tim Media Tama atau hubungi saya, dan tadi pagi sih saya cek untuk kelas auditor ini tersisa 3 seat lagi ya dari 20 orang. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini. Kemudian untuk K3 Lingkar kita juga ada ya. Dan nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan sertifikat hygiene industri muda dari BNSP dan SKP serta lisensinya dari Kemenaker RI. Kemudian teknisi K3 listrik kita juga ada nih Bapak Ibu. Untuk teknisi K3 listrik kita pendidikannya SMK. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin terjun ke dunia K3 listrik ini juga bisa ikut yang teknisi K3 listrik dan minimalnya SMK. Tapi kalau pendidikannya adalah D3, Bapak Ibu bisa ambil yang ahli K3 listrik ya. Kalau ahli K3 listrik ini minimal pendidikannya D3 dan pembelajarannya secara uh, offline training. Kalau yang teknisi itu masih blended training. Kemudian untuk konstruksi kita juga ada Bapak Ibu full online training, dan ini kita lakukan secara online di minggu depan. Kemudian minimal pendidikannya SMA sudah bisa ikut serta dalam sertifikasi ahli muda K3 konstruksi ya Bapak Ibu. Lalu juga ada supervisor perancah ataupun juga teknisi perancah. Bedanya apa? Kalau supervisor perancah Bapak Ibu yang mengawasi perancah, kalau yang teknisi Bapak Ibu yang memasang dan membongkar perancah. Keduanya kita lakukan secara blended training. Kemudian kita juga ada petugas peran kebakaran kelas D bagi Bapak Ibu semuanya yang masuk ke dalam tim tanggap darurat di perusahaannya. Silakan bisa bergabung di pelatihan petugas peran kebakaran kelas D. Kita lakukan secara blended training. Nanti ada prakteknya juga memadamkan api menggunakan APAR dan fire blanket. Lalu untuk petugas P3K kita juga ada nih Bapak Ibu. Tapi ini adalah full offline atau tatap muka. Nanti Bapak Ibu belajar di Jakarta di Meruya ya untuk P3K. Lalu TKBT juga ada dan TKPK. Bedanya apa kalau TKBT yang eh, pekerjaan di ketinggian masih menggunakan platform perancah, tapi kalau yang TKPK Bapak Ibu ini yang sudah bergelantungan di atas tali ya. Kemudian forklift juga ada, kita ada forklift dan Bapak Ibu nanti prakteknya langsung di tempat kami dan untuk materinya dilakukan secara online. K3 rumah sakit kita juga ada nih Bapak Ibu di tanggal 17 Maret dan kita lakukan secara full online training, dan juga ada yang paramedis K3 Muda BNSP itu juga sama full online training Bapak Ibu. Kemudian untuk teknisi K3 ruang terbatas kita ada di minggu depan ya, dan ini juga blended training. Jadi Bapak Ibu nanti praktik langsung juga di Alam Sutera Tangerang di tempat praktek kami ya di LPK. Di Alam Sutera nanti Bapak Ibu akan melakukan praktek di ruang terbatas. Lalu buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bergabung di pelatihan migas, kita ada operasi K3 migas dan juga pengawas K3 migas. Dan ini sertifikasi dari BNSP. Bedanya kalau yang operasi ini Bapak Ibu pendidikannya SMA atau SMK, tapi kalau yang pengawas Bapak Ibu minimal D3 seperti itu. Kemudian investigasi insiden kita juga ada di tanggal 17 Maret. Nanti Bapak Ibu bisa ikut secara full online training ya. Dan ini kita akan laksanakan masih di pekan depan ya. Oke, masih ada harga early. Oh, harga early bird udah lewat ya. Ini adalah ATK yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan ketika nanti bergabung di Media Tama sebagai peserta pelatihan. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan benefit-benefit untuk ATK ini. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu online akan kita kirimkan melalui Tiki, tapi kalau Bapak Ibu yang offline maka akan kita berikan pada saat pelatihan itu ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu semuanya kelewat untuk mengikuti webinar tiap hari Sabtu, tapi Bapak Ibu pengen dapat sertifikat di materi tersebut gitu ya, karena misalkan materi tersebut menarik. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikatnya, masih bisa melalui platform e-course-nya Midlea. Bisa kunjungi saja midlea.co.id.
ini nama websitenya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa kunjungi, lalu pilih saja video yang menurut Bapak Ibu semuanya menarik ya. Dan nanti selain mendapatkan video, kemudian bisa dapat sertifikat dan bisa mendownload modul. Kalau untuk di YouTube kan Bapak Ibu hanya review materinya saja, tidak dapat sertifikat. Tapi kalau di e-course Midlea, Bapak Ibu selain menonton videonya bisa dapat sertifikat yang bisa di-download, bisa juga mendownload modul seperti itu. Nanti Bapak Ibu perlu daftar dulu ya. Untuk e-course Milea ini tidak bisa langsung login menggunakan akun aplikasi Mika. Jadi syarat paling pertamanya adalah daftar dulu akunnya. Seperti itu. Ya, nanti bisa diurutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru untuk video-video terbaru yang kami sediakan di Midlea. Lalu buat Bapak Ibu yang sedang mencari pekerjaan juga ada di menu karir ya di websitenya mediatama.co.id ada menu karir silakan bisa diklik nanti akan ada lowongan yang nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Tinggal masukkan CV saja nanti akan ada mudah-mudahan bisa dipanggil ya dari perusahaan-perusahaan yang ada di sini gitu ya. Tergantung nanti dari perusahaannya apabila memenuhi persyaratan tentunya bisa mendapatkan kesempatan untuk diwawancara. Seperti itu. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya CV, bisa juga nih buat CV online di aplikasi Mika ya, ada menu buat CV online, nanti tinggal diisi saja biodatanya, lalu tinggal download. Bisa buat CV lebih dari satu sehingga Bapak Ibu bisa gunakan beberapa template gitu. Oke, kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, ataupun juga Bapak Ibu bisa WhatsApp tim kami ada Beni, Risma, Soka, dan juga Amanda. Pastikan juga Bapak Ibu sudah memfollow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, subscribe channel YouTube-nya Kak Deni, dan follow akun TikTok-nya Kak Deni. Lalu bagi ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, ataupun Bapak Ibu yang ingin menjadi pembicara di webinar kolega, Bapak Ibu bisa langsung hubungi kami ya. Ini nomor saya. Nanti bisa pengajuan diri untuk menjadi pembicara di webinar kolega seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan berikan dulu untuk link absensi bagi Bapak Ibu yang masih standby. Silahkan bisa mengisi absensi yang saya berikan di kolom chat Zoom. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa ditulis, bisa diklik linknya ya dan mengisi absensi sampai ada tulisan berhasil. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Pertama dari Bapak Priyatama Ardianto. Apakah yang dimaksud solar basi dan bagaimana terjadi apabila terjadi, bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Wah, ini eh, silakan Pak Wahida. Di luar topik mau dibahas atau enggak nih, Pak? Baik, Silakan. makasih. Emang tadi saya ada kalimat ya seperti itu. Ini bahasa umum sih sebenarnya. Sering juga kan teman-teman mungkin punya mobil karena jarang dipakai mobilnya sebulan di rumah gitu kan, nggak pernah kelilingin gitu kan. Tiba-tiba dihidupin kok ngadat seperti itu. Istilah awamnya basi. Jadi yang terjadi adalah itu kan eh, solar itu kan mengalami perubahan kimia ya. Begitu dikeluarai POM sebenarnya kan udah berubah dia kan. Nah sebenarnya kan seharusnya segera dipakai sehingga dia tidak mengalami perubahan. Tapi kan mungkin kalau di mobil tiap hari dipakai nggak ada masalah ini contoh gampang gitu. Nah kalau di genset itu kan digunakan paling waktu pemanasan kan teman-teman kan. Paling seminggu sekali kan dipanasin seperti itu. Paling 10 menit saya katakan atau 15 menit ya tergantung diregulasi tempat teman-teman. Nah terkadang kalau kita dengerin tuh suara kalau apa ada apa kok suaranya kayak ngeden gitu atau kadang ya, saya pernah ngalamin suara genset juga tinggi tiba-tiba kayak mau mati gitu ya bisa bayangkan ya kalau lagi uji beban tiba-tiba waduh gitu kan mau mati ini gitu kan kita khawatir kita kenapa gitu kan nah itu salah satu bisa faktor karena dia memang penumpukan terlalu lama ya ataupun ada kontaminasi waktu penyimpanan kan bisa aja kan mungkin dari yang solar lamanya ataupun dari bahan bakar yang sebelumnya seperti itu. Nah jadi emang eh, saya juga nggak pernah menumpuk atau menyimpan solar terlalu banyak ya teman-teman. Misal kapasitasnya itu misalnya sekitar 1.000 liter itu biasa nggak saya habisi full juga.
kalau 1 atau 1.000 liter, oh, paling saya kalau saya pakai itu, sorry, saya panasin misalnya setiap hari Jumat gitu kan, sekitar 15 menit. Itu penggunaannya kan bisa kita hitung ya. Kalau dibeli full, kemudian jadi itu dihindarkan seperti itu karena saya pernah mengalami kok suaranya masalah ya seperti itu. Mungkin itu nggak terdeteksi sewaktu pemanasan tuh yang seminggu sekali ya. Saya waktu tahu mengalami waktu uji beban. Jadi emang direktur ngirim, ayo udah uji beban, oh ya dok, gitu kan. Nah, ternyata begitu hidup 2 jam, itu baru berasa tuh. Wah, kok ada suara-suara. Langsung saat kita panggil apa ahlinya gitu kan, vendornya tuh, kenapa nih? Dicek lagi. Oh, ternyata ada masalah dengan solarnya seperti itu. Oh, itu masalah. Nah, itu yang salah satu kejadian ya. Artinya ini juga harus dimonitor teman-teman ya. Solar harus cukup. Cukup itu artinya nggak berlebihan tapi juga nggak kurang. Misalnya hanya seperempat ya nggak bisa juga. Kalau tiba-tiba mati listriknya 3 jam, 2 jam, nah itu jadi masalah. Jadi teman-teman harus pikirkan juga mungkin ya kalau apa ya pom bensin terdekat gitu ya. Tahu gimana kan harus beli. Alias punya bukan hanya punya drum yang besar, punya jerigennya juga untuk beli kan. Kan beli kan pakai jerigen kan, jerigen besi kan harus punya juga seperti itu. Nah, kalau saya harus punya tuh karena pengalaman seperti itu ya kita harus siapkan ya. Jadi dari masukan terbahas adalah solar yang mengalami kontaminasi seperti itu sehingga waktu pembakarannya dia tidak sempurna dan kita khawatir akan menyebabkan gangguan listrik. Ya. Bisa dia bayangkan kalau PLN mati dan semua tergantung terhadap genset yang ada di tempat kita, itu jadi masalah. Itu Pak penjelasan sederhananya saya maksud tadi. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Priyatama untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Ubaidillah. Terkait air daur ulang Baseon. Permenkes nomor 2 tahun 2023. Bisakah dilakukan lebih efisiensi mana dibandingkan dengan PDAM atau sistem daur ulang? Silakan Pak Wahida. Ya, kalau saya terus terang saya di kertasnya pakainya RPDAM ya, RPDAM. Karena emang yang ada cuma itu kita di Jakarta nggak boleh pakai air bawah tanah ya, itu kena biaya malah lebih besar dan itu ada dipasang meteran. Jadi kita pakai air pump. Dan hasilnya itu selalu kita uji lab gitu. Jadi hasil air air bersih dan air RO ya, osmosis osmosis itu kita kita kirim ke lab hasilnya seperti apa. Dan alhamdulillah selama ini standar terpenuhi. Jadi saya nggak pernah pakai air ulang, tapi kita pakai air yang itu untuk RO ya. Termasuk air itu juga bisa kita gunakan untuk air minum gitu. Jadi silakan aja teman-teman di tempat saya itu eh, ada keran gratis, tinggal bawa tumblernya aja, tuang sendiri. Jadi air tuh nggak usah beli gitu. Kalau mau silakan ya. Itu yang kita lakukan ya. Kalau yang pakaian saya nggak pernah uji coba, artinya kita pakai yang sesuai standarnya aja ya. Jadi yang kita gunakannya tepat saja pakai air sumber dari air PDAM yang diolah, kemudian hasilnya sesuai dengan periode waktu tertentu ya kita lakukan pengujian di laboratorium. Dan selama ini alam berjalan normal. Untuk pencegahannya ya kan ada penilaian untuk uji sampel harian. Istilahnya kan swab pantau harian yang dilakukan oleh orang Kesseling kan di tempat teman-teman. Nah itu untuk monitoringnya. Jadi itu yang kita lakukan Pak. Oke, baik. Kalau terkait dengan kaporit, Pak, untuk air bersih itu standar di rumah sakit kira-kira berapa gram per meter kubiknya, Pak, dari Pak Wawan Setiawan? Wah kalau saya nggak pakai kaporit ya. Makanya itu biasa kan kita itu kayak kalau apa untuk IPAL ya, untuk IPAL itu untuk bakteri seperti itu ya. Itu kita udah ada alatnya gitu ya Pak ya, ada alatnya, tinggal nanti bentuk apa tablet, nanti kan dia di dileburkan, dia otomatis tuh, otomatis jalan sendiri karena udah pakai eh, otomatis sistem. Ya, tinggal kita kontrol sistemnya di maintenance seperti itu. Soal kalau masuk ke jumlah seperti itu, kan penggunaannya kan tidak tidak sama, terkadang banyak, terkadang sedikit seperti itu. Dan kita dibantu dengan alat ya, dibantu alat dengan vendor. Kalau dipegang sendiri itu udah berat karena kan kebetulan kita rumah sakitnya besar ya, pasiennya banyak, jadi kita udah pakai sistem lagi seperti itu. Jadi eh, kita lihat sesuai dengan aturannya aja sih, gitu Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Wawan Setiawan. Ini masih dengan air bersih nih, Pak, dari Pak Ramdhani.
para ini sering mentreatment air bersih dengan metode mensirkulasi filter air dengan air garam agar zat kapur dalam air tersebut hilang, lalu mengeceknya dengan serbuk EBT dan akan disalurkan ke mesin CSSD. Pertanyaannya, kenapa sering ada bercak kuning di mesin CSSD padahal air sudah melalui filtrasi? Apakah aman? Apakah akan aman ke dalam mesin wash basinnya tadi? Oke, silakan Pak Baik, Wahida. yang pertama saya nggak pernah melakukan apa yang Pak Ramlan lakukan ya, malah pakai apa zat kapur, pakai garam, EBT enggak ya. Jadi kita nggak mau, istilahnya di manajemen nggak mau coba-coba lah. Kita aja saya katakan kalau di kami sumber bakunya ada air PDAM diolah dalam bentuk sistem air RO itu disalurkan untuk ke ruang OK yang untuk cuci tangan, kemudian untuk ruang RO untuk air minum, air bersih, termasuk juga untuk ke dapur gizi. Jadi air RO itu yang sudah dibersihkan seperti itu. Nah, termasuk juga ke untuk CSSD ya. Jadi itu air yang sudah bersih, artinya kita nggak perlu coba itu karena terlalu berisiko ya kalau kami gunakan seperti itu. Ya saya nggak tahu kalau tepatnya Pak Ramdhani seperti itu. Kalau yang kuning kemungkinan mungkin adanya korosi ya. Jadi memang eh, mungkin harus dicek lagi alat CSSD-nya Pak gitu kan. Nah, itu pakai sistemnya apa tuh CSSD seperti itu. Jadi memang ada berapa mesin CSSD itu yang apa mengharuskan adanya air bersih ya. Jadi gini, bedanya air bersih dengan air RO itu beda ya. Kalau air bersih itu belum tentu karena belum belum dalam tahap penyaringan. Kalau air sudah diproses lagi seperti itu kan ada prosesnya lagi Pak ya. Jadi kalau air mesinnya itu ada dua tempat ya, ada yang besarnya, ada cadangan. Jadi kalau ada masalah, ini ada cadangan seperti itu ya. Karena kan unit HD-nya besar ya, ada sekitar lebih dari 20 bed lah seperti itu. Jadi kan nggak boleh jalan. Dan air itu kan saya katakan bukannya untuk di HD, untuk dialisis, tapi juga untuk di OK ya, untuk tindakan tertentu yang butuh air RO termasuk cuci tangan. Jadi bukan air bersih. Jadi kita udah lakukan seperti itu. Ya, jadi kalau untuk CSS sendiri, kemungkinan ada masalah di alatnya, mungkin Pak bisa dipanggil vendornya atau mungkin bisa dicek dulu dengan orang elektromedisnya, dilihat kenapa seperti itu ya. Jadi kalau hasilnya tidak sempurna, kita khawatir nanti alatnya nggak steril seperti itu, karena kan CSS adalah mensterilkan alat ya. Kalau ada kuning-kuning bercak, jangan-jangan di logamnya itu bermasalah ya. Ataupun juga pengaruh dari zat kimia yang digunakan ya, seperti apa. Itu Pak Ramdhani. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Ramdhani untuk jawabannya. Kalau terkait roof tank nih Pak, sebaiknya berapa bulan sekali dibersihkan dari Pak Hendra? Baik, untuk Pak Hendra, kalau tempat kami per 6 bulan sih, ya. Cuma kadang-kadang mesti ngajak anak-anak juga, kan mesti happy-happy ya, kan berenang ya. Itu kan bak ya, kayak bak. Sebenarnya kayak toren, itu kan toren bulat. Ini kan bak besar. Dia emang masuk, dibuka, mungkin pagi hari, nggak terlalu panas. Ya, hari biasanya kan, saya nggak tahu di Bapak, kali kan ada dua toren. Jadi kalau satu dibersihkan, satu ditutup, satu berfungsi. Jadi nggak boleh bersamaan gitu kan, nggak boleh berhenti air kan. Nanti berapa bulan kemudian baru yang toren kedua yang di air di rooftop seperti itu kita bersihkan, kita sikat seperti itu. Dan juga air itu kan sebelum masuk ke situ kan udah disaring kan, ada namanya ada sand filter di atas itu kan ada sand filter, kemudian ada pakai apa lagi selain ada kalau itu kita itu ada tiga ya ada tiga besar lagi untuk mendistribusi air bersih. Jadi itu udah bersih seperti itu ya. Tapi tetap saja terkadang namanya air PAM itu ya udah mungkin kotor atau kemungkinan air sumbernya dari pipanya sendiri ya. Saya nggak tahu kalau mungkin rumah sakit yang sudah lama kan terkadang masih pakai pipa yang besi ya. Sekarang kan udah nggak boleh ya. Harusnya kayak pipa PPR seperti itu. Tapi kan tuh mahal kalau gedungnya sudah mungkin jadi ya 10 lantai diganti semua tuh biaya mahal sekali ya. Jadi pipa juga kemungkinan berpengaruh terhadap air bersihnya juga, Pak. Seperti itu, ya. Jadi kalau saya per 6 bulan tapi gantian seperti itu, ya. Dengan tidak mengurangi apa penggunaan. Tapi juga ada situasi kalau lagi sulit air ya kita nggak pernah bersihin gitu kan. Ataupun lagi musim hujan sekarang nggak pernah. Soalnya bahaya karena dia rooftopnya rawan petir seperti itu. Itu, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Hendra untuk jawabannya. Lanjut lagi, sekarang kita ke limbah nih Pak. Bagaimana penanganan untuk limbah B3 di rumah sakit dan limbah medis seperti jarum suntik di rumah sakit? Silakan dari Pak Iwa. Baik untuk Pak Iwa ya.
Kalau kita itu kan ada standar. Untuk jarum suntik pasti kan ada kotaknya kan, ada kotak yang untuk jarum suntik ya kan, kerjasama dengan PPI. Nanti limbahnya itu kan untuk kita ada TPS kan, TPS sementara ya. Itu kemudian nanti diambil kan sesuai dengan regulasi. Kalau teman-teman punya alat pendingin ya, nanti bisa disimpan sampai maksimal 30 hari ya. Tapi kalau nggak punya maksimal 2 kali 24 jam harus diambil. Ya, kalau di kami tiap hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu diambil ya. Karena emang regulasi seperti itu. Kenapa apa tadi Jumat Sabtu? Karena kan minimal kan maksimal dua hari ya. Jadi diambil seperti karena ketemu lagi hari hari Senin. Jadi harapan kami itu karena kita nggak punya eh, apa alat pendingin misalnya ada pasang AC ya. Sebenarnya pasang AC ya, tapi itu terkadang saya tahu pasti jadi dilema, wong ruangannya AC nggak ada, masa ruang itu. Tapi memang kalau tempatnya misalnya gini, contoh klinik, klinik itu kan sampahnya ada, sampah medisnya, infeksius. Tapi kan tanggung sedikit, biasa disimpan di freezer dia. Ya, setelah banyak dikumpulkan baru dibuang ya. Tapi kalau rumah sakit nggak mungkin ya karena sampahnya besar sekali ya, bisa satu rumah seperti besar ya. Jadi minimal untuk kalau nggak ada pendingin ya per 2 hari diambil ya. Silakan nanti teman-teman bisa kerjasama tuh ya dengan pihak ketiga ya. Bisa cari di siapa. Nanti tinggal nanti teman-teman setahun sekali melakukan kunjungan, benar nggak sampah dibakar gitu. Bukan kan ada monitoringnya ya untuk sampah infeksius, kemudian sampah cairnya, itu kan sampah yang B3 seperti itu. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Iwa. Nah, ini juga bertanya nih Pak Ibu Rini terkait dengan air limbah yang sudah diproses, apakah boleh dibuang atau dialirkan ke persawahan? Kalau memang hasilnya sudah bagus, nggak ada masalah, Bu. Kami juga kita nggak sawah ya. Kita namanya saluran air kota gitu kan. Kemudian sebelah kami itu ada saluran air besar ya sekitar lebarnya 2 meter gitu kan. Itu ada sungai itu kita buang ke sana. Tapi hasilnya sebelumnya udah kita uji dulu gitu. Dan uji itu kita pakai lab independen ke lab Kesda ya. Jadi kita ada hasil bagus kita buang. Jadi alhamdulillah monitoring dari kami ketat dan juga itu dia lapor. Jadi kita nggak pernah menyimak karena DLH itu ketat ya ada laporan yang wajib dikirim. Dikirimnya lengkap dengan foto-fotonya termasuk hasil labnya seperti itu. Dan hal itu sih nggak ada dari kami sih nggak ada tawar menawar. Pokoknya ikuti aturan, sesuatu nggak ada masalah seperti itu. Artinya memang sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Itu Oke, Pak Arif. baik. Seperti itu ya, Bu Rini untuk jawabannya. Lalu dari Pak William untuk ruang panel listrik. Apakah wajib tersedia apar CO2 untuk ukuran apar yang disediakan itu berapa kilo sesuai dengan peraturan panel listrik? Dan untuk ruang panel terdapat fire stop yang diwajibkan itu dikutip di peraturan mana, Pak? Silakan Pak Wahyuda. Eh, Kalau di tempat saya itu, kebetulan ruang gensetnya itu sebelahnya ada ruang solar. Jadi untuk gensetnya itu kan listrik. Kita siapkan untuk aparnya apar CO2 yang ukuran 6 kilogram. Ya, itu di dalam. Jadi apar itu ada di dalam ruangan genset dan ada di luar ruangan genset. Ya, masing-masing 6 kilo untuk CO2. Ya, untuk penggunaan kalau kebakaran yang bersumber dari listrik. Nah, kalau kebakaran yang bersumber dari apa? eh, Solar ya kita siapkan yang foam sama juga ya seperti itu ya di dalam ada di luar ada jadi kenapa sih Pak di dalam dua gitu saya berpikir ini loh kalau keadaan darurat kan kadang-kadang kita nggak nih cari yang terdekat ya jadi saya nggak mau debat luar pokoknya saya pasang di dalam ruangan dan di luar jadi untuk mempercepat proses gitu karena prinsip buat kami lebih cepat lebih baik gitu ya kalau penanganan lebih awal makanya siapkan jadi kalaupun ada kegagalan satu ada apar berikutnya itu loh prinsipnya seperti itu. Jadi kita siapkan ya tinggal dilatih penggunaannya kesiapannya gitu dan harus tahu kapan pakai yang CO2 kapan pakai yang formnya seperti itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak William untuk jawabannya. Kemudian ini masih mana ya tadi ya? Masih ada. Oke. Masih di ruang panel listrik dari Pak Taufik, apakah ada ketentuan untuk pengecekan panel atau pergantian part di panel listrik ya, Pak? Silakan, Pak. Kalau di kami setiap tukeran shift tuh dia ngecek
ya, jadi tukar shift ya, cek lagi panelnya semuanya, ada checklistnya seperti itu. Dan dengan berjalannya misalnya ada uji beban itu kan kelihatan ya seperti itu. Ada masalah, ada kendala nggak seperti itu. Karena dan kita harus juga siapkan part-part yang sifatnya apa krusial gitu. Kan nggak mungkin ya malam-malam beli part listrik misalnya harus diganti itu sangat-sangat mustahil. Jadi hal yang sangat krusial kita punya stok ya. Bisa ada fuse-nya yang berapa ampere disiapkan seperti itu. Karena nggak mungkin Mbak, toko glodok kalau jam 8 malam udah tutup gitu kan mau nyari di mana. Nah, itu siapkan. Jadi dan teknisnya harus tahu naruhnya di mana gitu. Jadi nggak bukan hanya satu dua orang. Jadi dia tahu nih nyimpennya di sini loh seperti itu. Jadi memang kita harus siapkan stoknya di panel listrik seperti itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya. Jawabannya siapa tadi? Pak Taufik. Oke. Buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, silakan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa Bapak Ibu bertanya dengan Pak Wahyuda langsung. Silakan Bapak Ibu yang ingin klik raise hand, bisa klik raise hand. Oke, Pak Ahmad Julianto. Silakan Pak Ahmad Julianto. Eh, Selamat siang, Pak. Ya, siang Pak. Silakan Pak. Ya. Eh, Mengenai masalah ketiga di rumah sakit nih, Pak ya. Betul Pak. Untuk ketiga sendiri, ini Pak Juda, apakah di situ ada sistem atau juga untuk pelatihan anggotanya masalah mengenai bagaimana penanggulangan kebakaran gitu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Baik Pak ya, Ahmad Julianto. Makasih. Jadi kalau masalah kebakaran itu eh, begitu karyawan masuk ada namanya orientasi umum ya. Jadi itu kita adakan apa training ya dari semua unit yang terkait yang sangat krusial misalnya dari mutu, dari PPI dan dari K3. K3 menjelaskan tentang manajemen risiko bekerja di rumah sakit, tentang kecelakaan kerja, dampak-dampaknya dia harus tahu ya. Itu semua baik level manajer maupun level staff sama semua yang diberikan materi ya. Dan saya sebagai K3 memberikan materi itu ya. Nah, salah satu tentang teori kebakaran, tentang fire safety dan mitigasi bencana namanya. Jadi tentang misalnya gimana kalau gempa terjadi di gedung, nah ini cara evakuasi kemana, arahnya kemana. Untuk kebakaran juga ya, untuk orientasi umum itu karena sifatnya teori, yang di dalam kelas kita contohkan. Ya, kalau saya biasanya ambil contoh aparnya Pak Apar CO2, karena dia nggak merusak, artinya nggak berdebu lah ya. Kita latih tuh, biasa siapkan satu apar untuk mereka mencoba, mereka senang. Termasuk saya coba juga mereka menggunakan hidran dalam gedung. Kemudian di ruangan itu ada hidran kita pakai nih. Cara narik hidrannya, narik selangnya, posisi kuda-kudanya seperti itu. Ya, menjelaskan. Nah, kemudian eh, per 3 bulan atau per bulan, jadi sekitar setahun bisa 4 atau 3 kali kita lakukan tamburan apar dan hidran. Nah, itu latihan, Pak. Jadi semuanya terlibat di situ. Ya, termasuk juga vendor, termasuk tenan. Tenan di sini adalah misalnya ada orang penyewa apa kafe atau apa yang nyewa tempat orang kita ajak misalnya minimarket ya kita harus tahu dia tahu menggunakan apar tahu menggunakan fire blanket tahu menggunakan hidran jadi wajib ikut ya termasuk kalau petugas parkir yang outsourcing ya kita ajak semua. Nah, itu ada dokumentasinya Pak jadi itu udah kalau tempat parkir sudah baku lah standar jadi nggak ada nggak boleh nggak wajib ikut walaupun berulang-ulang kita kita adakan seperti itu udah standar dari akreditasi seperti itu Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Ahmad Julianto untuk jawabannya. Lanjut lagi, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa klik raise hand ya. Kita ke kolom Q&A dulu dari Pak Simon. Untuk pembersihan tangki solar atau ground tank, apakah ada standarnya, Pak? Lalu, apakah yang dimaksud dengan tuas-tuas tadi hanya listrik atau semua sistem utilitas lainnya? Silakan, Pak Wahyuda. Baik, kalau di saya untuk tangki solar ya itu sekitar tahun sekali ya sekaligus kita ganti ganti ini ganti filter oli jadi sekalian mengerjakan vendor karena kan kerjanya ribet ya teknis kita waktunya nggak ada jadi kita vendorkan aja jadi sama kayak mobil lah Pak gitu ya sebelum lebaran nih ya olinya kita ganti filter kita ganti kita kuras kemudian kalau untuk tuas-tuas ya itu tuas panel-panel di listrik ya Pak. Untuk di listrik jadi eh, dibersihkan
sorry apa, dipasang gitu kan, on off biar orang tahu gitu, termasuk alurnya itu seperti itu. Itu mah customer tinggal standarnya aja sih. Ya, itu kan nanti kan diminta biar orang tahu semuanya cara penggunaan seperti apa. Itu Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Simon untuk jawabannya. Oke, ini sudah ada yang raise hand lagi Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Selamat siang Pak Yuda, ketemu lagi. Selamat siang Atau yang Pak Arif. Timothy. Siang Pak. Pak, saya mau nanya Pak, mengenai UPS itu yang ada di rumah sakit. Itu ketika listrik mati, UPS itu kan bekerja. Itu pertanyaannya berapa lama ya Pak? Berapa detik gitu UPS itu bekerja? Terus yang kedua, mengenai pelatihan K3RS rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang menetapkan 1 tahun. Ada beberapa rumah sakit menetapkan 6 tahun, 6 bulan sekali. Itu yang kita pakai yang mana tuh Pak? Itu aja sih Pak. Baik, yang pertama saya jawab ya untuk apa? UPS. Apa tadi yang pertama? UPS Pak. UPS ya. UPS Pak ya. Kalau UPS bisa Anda lihat di 10 tahun 2022 itu eh, ya minimal sekitar eh, apa 15 menit ya. Hmm. Itu di Permenkesnya. Nah, Hmm. itu masalah kan kalau alat-alat yang berat itu eh, jadi harus dicek ulang lagi di audit ya tentang kesiapannya Hmm. gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua tuh pelatihan apa, Pak? Pelatihan apa? Pelatihan fire and safety Pak. Fire and safety Oh, rumah sakit. kalau di saya sih uh, kita pelatihan apar aja tuh setahun 4 kali, hidran 4 kali, udah emang udah seperti itu ya. Karena gini loh, kalau karyawannya ada 1.000 orang, satu kali kelihatan nggak mungkin dapat, Pak. Ya, bisa datang 50 orang itu satu satu batch, besok lagi datang batch lagi. Artinya ketemu orang pertama berikutnya lagi tuh butuh waktu ya, Pak, seperti itu. Nah, itu yang kalau di kami latihan tuh minimal sebanyak itu gitu loh. Itu pun pencapaian masih bisa belum mencapai 80%. Jadi kalau hanya setahun sekali sangat sedikit orang yang bisa ikut serta ya. Nah, tapi memang kembali ke kebijakan rumah sakit ya. Karena memang butuh biaya. Apalagi kan latihan minimal kalau saya sekali latihan bisa 15, 12 itu buat latihan tuh ya. Gitu karena apa yang mau ke luar sana banyak daripada dibuang-buang ya kita pakai untuk latihan. Jadi kembali ke regulasi kalau buat kami sih itu udah berjalan sih selama ini. Itu Pak. Oke. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Timothy. Terima kasih Pak Timothy. Oke, eh, kita lanjut ke kolom Q&A. Ini ada dari Ibu Eva. Bisa dijelaskan kembali untuk proses tahap uji beban genset, Pak? Oke, silakan Pak Wahyuda. Oh, kalau uji beban genset yang pertama kita buat kesepakatan dulu sama pimpinan ya, nah, direktur kita bikin internal memo, kemudian dipublikasikan ke semua unit bahwa hari sekian, tanggal sekian, jam sekian akan ada jawaban genset ya seperti itu. Kemudian panggil orang PLN-nya untuk matikan listrik ya, misalnya matikan berapa jam, 1 jam, 2 jam. Kemudian dia ajukan alih alih beban ya. Selama alih beban itu kita siapkan, kita cek ada kendala nggak di unit pelayanan. Ya kalau ada kendala, ya itu harus kita perbaiki. Kalau berjalan normal artinya tidak masalah. Nah, itu nanti didokumentasikan Pak, absensinya, foto-fotonya itu kan standar lah ya. Undangan, materi, absensi, kemudian ada resumenya seperti itu. Jadi kalau gensetnya mampu sebenarnya nggak ada masalah. Sekali itu juga uji bantu genset dan saluran listriknya juga ya. Dan kalau diregulasikan per 6 bulan, nanti minimal teman-teman setahun 2 kali ya silakan cari waktunya tuh. Pasti akan ditanya ya oleh surveyor kapan uji bebannya mana buktinya seperti itu ya. Jadi itu yang kita dokumentasikan ya. Kalau ibu uji damila boleh sih, tapi harus cari lagi vendor kan yang punya alatnya. Kalau kami udah langsung aja coba ke dalam kita benar kita uji. Jadi kalau ada kendala di dalam kita bisa tahu oh ternyata ada bagian atau unit yang nggak tersalurkan. Ini kendala di mana seperti itu. Terus cek jaringan listrik di bagian rumah sakit masing-masing. Itu Bu yang kita lakukan ya. Selama ini saya ada dokumentasi lengkap, ada resume, foto-fotonya, kemudian ada bukti benar, ada surat ke PLN-nya ya nggak ada masalah sih. Survei sih apa menerima apa yang kita lakukan. Itu Pak Arif. Oke,
Oke, baik. Seperti itu ya, Ibu Eva untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Bapak Lucky. Untuk lift maintenance di berapa bulan sekali, Pak? Dan apa saja yang harus dilakukan maintenance? Dan jika ada pemadaman listrik, rumah sakit, apakah boleh menggunakan lift? Silakan, Pak Wahida. Jadi pemadaman untuk maintenance listrik itu, sorry, maintenance apa? Lift itu kan udah ada jadwalnya ya Pak ya. Nah, jadwal itu yang kita gunakan ya. Nah, kalau kami kan ada jadwal bulanan tuh biasa dikerjakan oleh vendor. Nah, itu ada checklistnya yang kita simpan selalu dokumentasi. Tentu saja di tempat ibu pasti ada operator kan yang punya izin untuk lift itu. Nah, ada mungkin teknisnya nggak punya, tapi vendor, tapi operatornya kan ada. Dia melakukan monitoring seperti itu. Ya, untuk saat materi sebenarnya kalau listriknya stabil dan tercover full oleh genset nggak ada masalah ya. Walaupun listrik padam, genset tercover, paling hanya ada jeda berapa detik ya. Jeda biasa kan gitu hidup lagi. Karena dia kan ada UPS juga di atas di rumah lift itu di atas di rooftop ya. Gitu. Dan biasa kalau ada masalah dia akan turun ke level yang terdekat. Ya, misalnya dia mau naik ke lantai 10, ternyata baru 8 macet mati, dia akan turun tuh. Yang terdekat mana di antara 8 sama 9 ke 8 tuh seperti itu ya, sehingga kalau ada emergency langsung terbuka ya, sehingga bisa keluar. Itu yang kita lakukan Pak. Oke, baik. Itu kalau lift turun itu dia nggak langsung ngelos gitu kan ya, Pak ya? Atau memang dia Enggak, dia perlahan-lahan ada kayak normal tahanannya aja? Pak, ada. Jadi Hmm. nggak boleh kalau gitu, berarti nggak teruji, kan ada uji riksa Pak. Hmm. Setiap tahun sekali ada uji riksa lift, semua Hmm. yang ada di tempat gedung di manapun pasti ada uji riksanya ya. Dia pasti akan berhenti di tempat terdekat dia, nah itu harus segera keluar seperti itu Dan dia udah ya. otomatis terbuka ya setelah nanti dia langsung ke Iya, paling karena kan dia bawah ada itu ya. baterainya, Pak. Nah, itu yang masalah baterainya itu Hmm. kayak UPS. Dicek nggak Hmm. gitu kan. Kalau kita kan awal baterainya, olinya itu ada dicek semua ya. Olinya pun ya termasuk selingnya tuh kan ada masa pakainya juga ya. Hmm. Berarti sebenarnya kalau terjebak di dalam lift pun kita nggak perlu khawatir ya, Pak. Sebenarnya nanti juga akan terbuka Nggak ada, ya. nggak perlu khawatir. Sebenarnya dia kan ada sirkulasi di atas. Tapi kan kadang-kadang orang panik ya. Hmm. Lama. Kan itu ada intercom. Ya intercom Hmm. yang bisa kita untuk halo keluar kan. Nah, itu bisa terhubung tuh ke ruang security atau ke ruang control room ya, tergantung manajemennya. Jadi kita bisa komunikasi di situ. Dan dia listrik akan berhenti tempat tertentu. Yang jadi masalah kan kalau kontrolnya kurang ya, nah itu yang jadi masalah. Hmm. Jadi orang panik gedor-gedor oksigen, jadi ya, karena orang panik kan napasnya kan lebih besar ya, sehingga Iya udaranya betul. ya, itu kan bisa hanya ada blower kan di atasnya seperti itu. Oke, baik. Lanjut lagi dari Pak Satrio Agung. Tindakan apa saja yang dilakukan bila terjadi kecelakaan kerja di rumah sakit, Pak Wahida? Silakan, Pak Wahida. Silakan kerjanya apa nih, misalnya bapak ibu misalnya pergi ke kantor silakan kerja ya, dia segera lapor ke bagian HRD atau K3, karena paling lambat 2 kali 24 jam 2 hari ya, untuk segera melapor ke jam sostek tenaga kerja untuk di cover. Kalau lewat itu tidak di cover kan, itu persyaratannya. Kalau kecelakaan kerjanya di jalan, kecelakaan tetap lalu lintas, harus didampingin dan usah keterangan kepolisian ya untuk melengkapi ya. Itu biasanya aman kok. Artinya selama teman-teman semua tercover BPJS itu mau di cover ya. Tinggal nanti K3-nya tuh menyiapkan laporannya kan. Nanti bisa datanya ke HRD ya. Karena kan yang diminta untuk ke jam sostek itu adalah kecelakaan peta, misalnya ini apa rute jalannya, kemudian absensinya, bukti kartu jam sostek, kemudian kartu karyawan, absensi karyawan. Nah, kalau dia kejadian kecelakaan pergi atau pulang kerja itu akan ditanya rutenya lewat mana. Jadi saya selalu bilang kalau teman-teman saya yang baru kerja di tempat saya, kalau pulang pulang ke rumah, jangan pulang mampir dulu. Kalau mampir dulu, kita mampir nongkrong gitu baru pulang. Nah, sesuai jam kan, rutenya beda, itu bisa nggak di cover oleh jam sostek. Karena harus menuliskan rutenya lewat mana. Apakah kesana seperti itu? Seperti itu loh Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Satrio Agung untuk jawabannya. Lanjut lagi. Dalam 1 tahun berapa kali harus melakukan purifikasi kubikel, Pak? Dari Pak Ramdhani. Ya, kalau saya paling setahun sekali aja sih, ya. Artinya kita lihat kondisi juga ya. Sama seperti pengecekan apa trafo, karena ada trafo juga tuh di Bapak ya, dicek lagi ya. Kalau kita nggak punya kompetensi ya kita panggil vendor untuk ngecek dulu, masih bagus nggak ya.
Tapi biasa udah langganan, biasa udah nawarin diri, ini Pak udah waktunya gitu. Malah kita diingetin gitu kan. Ya udah kita terima kasih. Ya udah cek dulu nih Pak, hasil ini ya udah. Nah, kita ajukan penawaran, kita kerjakan, ajukan ke purchasing, buat jadwal ya karena kan harus dimatikan gunakan genset seperti itu kan. Nah, itu kita kita lakukan ya. Jadi kalau kami memang menggunakan vendor karena memang itu butuh kompetensi khusus dan alat khusus ya untuk keamanan. Kalau mereka memang lebih terlatih seperti itu. Jadi memang setahun sekali kita lakukan kegiatan untuk maintenance alat yang ada di sistem kelistrikan kami. Oke, baik. Ini masih terkait dengan pengecekan nih Pak dari Pak Rahmat terkait dengan alat medis seperti syring pump, infus pump, ventilator. Apakah alat tersebut baiknya dilakukan pengecekan berkala, paling minim seminggu sekali, atau baiknya setiap hari dilakukan pengecekan? Gimana rekomendasinya Pak? Baik Silakan untuk Pak Pak Fahri. Rahmat, soalnya kalau tiap hari mabuk juga ya Pak. Kalau Bapak nggak tahu nih berapa berapa banyak jumlah alat medis tempat Bapak ya. Kalau ini bisa kerjasama dengan orang elektromedis ya. Tempat kami itu per 3 bulan. Dan ada checklistnya. Sampai checklist apa Pak digantung di alat. Nah kalau kadang lupa dia nanti ingat ini waktunya di maintenance dicek nih oleh teknisi sendiri internal dicek seperti itu ya. Nah kalau alat baru kan ada alat uji fungsi kan seperti itu. Nah begitu udah serah terima ke kita tiap harinya kita cek lagi ya untuk kesiapan alatnya. Eh, Masih mampu jalan nggak atau mungkin ada yang perlu dicek ulang lagi seperti itu. Jadi ini kita kerjasama dengan orang elektromedis, orang atom seperti itu untuk pengecekan alatnya Pak ya. Jadi ini juga bagian dari K3 nih, sharing pump, infus pump, ya ventilator itu kan sering masalah ya macet lah, ada balonnya rusak ya, misalnya kayak SWL itu paling sering tuh balonnya rusak tuh. Nanti per 15 orang ganti kan lumayan tuh harga balon SWL ya, cairannya berkurang lah, nah itu dicek ya. Karena ujung-ujung kan biaya ya. Itu Pak untuk Pak Rahmat Faris. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari Pak Galuh Sekar Pamuji. Untuk spill kit B3 seperti pasir, tangki solar, apakah ada aturan tentang jumlah pasir yang harus disediakan? Silakan Pak Wahida. Kalau saya eh, melihat kecukupan ya, gitu. Kalau saya karena ruang GC agak besar ya taruh aja satu gitu kan, tupel ya, ada bekas cat kan, dirapihin lah, dibersihin. Ada kan ada cat yang bentuk pel besar tuh ya, pakai itu aja kan. Pasir kasih banyak kan. Biasa kan orang sipil ya, sipil gedung kan suka paving blok minta pasir ya kan. Kita siapkan pasirnya, ya kemudian alat buat stopnya itu, artinya siap tuh ya. Jadi kita siapkan, artinya kalau tumpahan misalnya tumpahan solar terutama ya, sehingga nggak licin ya, tetap lebih bersih ya. Jadi selama ini nggak ada kejadian tumpah solar, tapi kan itu kan diminta ya. Kalau kita siapkan untuk spill kitnya seperti itu. Jadi ini kembali ke regulasi teman-teman nih, ya kemana? Kalau saya waktu itu pernah petugas minta siapin baknya, ya oh, tengah pernah bocor kan, ya terpaksa kita siapkan lagi. Kalaupun tumpah gini, nggak langsung masuk ke saluran air, tujuan seperti itu sih kan. Karena bisa merusak bakteri yang ada, karena masuk ke saluran air kan nggak langsung dibuang ke lingkungan kan, diolah dulu baru buang ke saluran kota kan. Nah, kita ada bak penampungan dan ada pasir. Jadi kalau ada bak dulu penuh, baru kita ambilkan dari situ ya. Jadi nggak kita buang langsung. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Galuh. Nah, ini nambah dua pertanyaan lagi nih dari Pak Simon lagi nih. Terkait uji endotoksin pada RO atau mesin HD hemodialisa kali ini Pak ya. Itu seperti apa Pak? Untuk SOP-nya standarnya seperti apa? Baik, untuk uji toksin itu kan eh, kita kerjasama dengan, kalau itu kita kan di KSO kan ya, jadi itu kita tanggung jawab dari vendor, jadi dia nyiapin semuanya ya, kita tinggal operasionalkan saja gitu. Jadi semua SOP-nya dia dari dia, karena kan banyak ya Pak SOP mah gampang kan, tinggal tinggal disesuaikan dengan langkah yang ada di kita kan, tinggal disesuaikan. Kemudian untuk ujinya itu juga bisa tanggung jawab dari vendornya juga. Ya, jadi kita sih untuk dipermudah lah karena kan sumber dayanya banyak ya, kalau alatnya banyak ya, kalau pasien 20 segala macam itu kan apa, berkesinambungan ya terus menerus. Nah itu kita kerjasamain aja. Jadi karena kalau di nggak tahu kalau di tempatnya Pak Simon, kalau memang SDM masih banyak ya bisa disiapkan gitu kan. Kalau kita tuh masuk dalam kontrak Pak, kontrak sewa, jadi itu masuk dari mereka, tinggal hasil ujinya itu yang dikasih kita untuk kita laporkan. Jadi selama hasil bagus, it's okay. Gitu Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Simon. Satu lagi dari atas nama Ibu Agnia.
Untuk box APD penanggulangan bencana di rumah sakit, ada ketentuannya atau tidak? Apakah ada ketentuannya dan harus di mana saja serta isinya apa saja, Pak? Silakan, Pak Wahyuda. Mungkin kalau busnya nasi putih ini kali ya, yang kotak seperti apa pemadam kali ya, yang di situ ada baju tahan api, ada apa SCBA, ada helm ya, ada senter ya. Mungkin bisa diletakkan di tempat-tempat yang strategis ya. Kalau box yang besar itu kan nggak bisa sembarangan juga kan, karena sepatunya aja kan berat, ada bajunya segala macam seperti itu. Ya, mungkin kalau yang box yang kecil eh, untuk di luar ruangan iya ya. Kalau di halaman parkir kita pakai box biar nggak dicuri ya. Mungkin kalau aparnya itu. Tapi kalau dalam gedung kita nggak pernah pakai box ya. Tapi mungkin pernah saya lihat beberapa rumah sakit apar itu dikasih box ya. Tapi karena masalahnya ribetnya bisa disiapin palu lagi gitu kan. Nanti palu mesti pecahin gitu. Kita nggak usah ya. Tapi tergantung ya kebijakan masing-masing rumah sakit ya Pak. Kalau di saya nggak pakai box ya. Kalau apar ya digantung aja aman selama ini ya. Biar nggak jatuh juga kita taruh posisi yang aman ya. Kita hitung kan kalau di standar di Permenkes 40 tahun 2022 per 25 meter. Kalau di Permenaker jaraknya kan per 15 meter. Nah, Bapak mau mengacu kemana ya? Kalau saya mengacu ke Permenaker artinya makin dekat. Ataupun letaknya kita taruh sesuai dengan faktor risiko bencananya Pak. Gitu. Misalnya tempatnya misal di mana? Laboratorium gitu kan. Kita siapkan berarti apa? Atau contohnya di genset ya. Aparnya kan saya bilang tadi ada dua di dalam, dua di luar. Seperti itu. Artinya saya untuk menyiapkan cadangan dan eh, menghitung skala risikonya. Jumlahnya maka secara aparat yang besar, yang 6 kilo, bukan yang 3 kilo, seperti itu. Tujuan seperti itu. Meskipun risikonya ada jadi berat ya, dibanding 2 kilo udah berat, apalagi yang 6 kilo kan. Tapi kan karena itu banyak laki-laki ya kita siapkan seperti itu. Itu Pak untuk Pak Bu Agnia ya. Iya, Agnia. oke, baik. Seperti itu ya Bu Agnia dan Bapak Ibu semuanya. Baik, karena waktu sudah pukul 3 sore dan kita sudah berakhir di penghujung webinar Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Wahyuda. Pada Pak Wahyuda dipersilakan. Terima kasih Pak Arif dan teman-teman. Harapan saya dengan utilitas atau prasarana di rumah sakit, kita bisa lebih peduli lagi karena rumah sakit tidak bisa berjalan tanpa prasarana yang paripurna. Terima kasih. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyuda dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Wahyuda hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama di rumah sakit dan juga di area kerja Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya saya ingatkan kembali, silakan bisa mengisi absensi yang sudah saya berikan di kolom chat. Dan juga Bapak Ibu silakan bisa bergabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan link webinar tiap hari Sabtu. Ya, di Sabtu depan, mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa belajar bersama lagi bersama kolega Media Tama. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Wahyuda. Semoga berkah untuk Pak Wahyuda dan Terima kasih. selamat menjalankan ibadah puasa bagi Pak Wahyuda dan juga Bapak Ibu semuanya yang menjalankannya. Sebentar lagi kita akan buka ya. Anggap saja ini ngabuburit ya Bapak Ibu semuanya. Betul. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuda dan Bapak Ibu Terima kasih semuanya. teman-teman semuanya.